Ruangan tamu itu terasa sangat dingin, meskipun pendingin ruangan sudah dimatikan sejak tadi pagi oleh Arini. Hendra berdiri dengan angkuh di tengah karpet bulu yang mahal sambil melemparkan sebuah map coklat ke atas meja kaca. Map itu meluncur pelan dan berhenti tepat di depan cangkir teh, yang baru saja diseduh dengan penuh kasih sayang. Mata pria itu memancarkan rasa jijik dan ketidaksabaran yang luar biasa saat menatap wanita yang selama 3 tahun ini menemani hidupnya. Arini hanya terdiam memandangi map tersebut tanpa menunjukkan sedikitpun ekspresi terkejut atau kesedihan yang diharapkan oleh suaminya itu. Suara Hendra memecah kesunyian ruangan dengan nada yang sangat tajam dan tidak menyisakan ruang untuk kompromi. Kamu tanda tangani surat cerai itu, sekarang juga karena aku sudah tidak bisa lagi hidup menderita dalam kemiskinan bersamamu. Clara sedang menungguku dan dia adalah wanita yang sepadan dengan ambisiku untuk menjadi pengusaha sukses di kota ini. Dia memiliki segalanya termasuk koneksi bisnis yang luar biasa dan kekayaan yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan seumur hidupmu. Aku butuh pendamping yang bisa mengangkat derajatku, bukan wanita udik yang hanya tahu cara membersihkan rumah dan memasak makanan murah. Arini mengambil napas panjang sambil menatap wajah pria yang pernah ia cintai dengan segenap hatinya selama 3 tahun terakhir. Wajah tampan itu kini terlihat sangat asing dan dipenuhi oleh keserakahan yang membuatnya merasa muak hingga ke ubun-ubun. Dulu Hendra hanyalah seorang pria sederhana yang bermimpi besar dan Arini rela meninggalkan segala kemewahannya demi mendukung pria ini. Ia menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal keluarga Kusuma hanya untuk menguji ketulusan cinta Hendra yang ternyata hanyalah sebuah kepalsuan. Sungguh sebuah ironi yang menyedihkan ketika pria yang ia bantu secara diam kini membuangnya demi harta. Tangan ramping Arini bergerak perlahan meraih pena hitam yang tergeletak di samping map tanpa ada sedikit pun getaran keraguan. Ia membuka dokumen itu dan membaca sekilas poin-poin yang dituliskan di sana dengan sangat jelas dan terkesan merendahkan. Hendra sama sekali tidak memberikan harta Gana Gini sepeser pun dan bahkan menuntut Arini untuk segera angkat kaki malam ini. Bibir Arini menyunggingkan senyum tipis yang sangat dingin sebelum akhirnya ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas bermaterai tersebut. Selesai sudah sandiwara menyedihkan ini dan sekarang saatnya bagi dia untuk kembali ke dunia yang sebenarnya milik dia. Hendra mengerutkan keningnya melihat ketenangan Arini yang sangat di luar dugaan dan jauh dari bayangan pertengkaran yang ia persiapkan. Ia mengira wanita miskin ini akan menangis meraung-raung sambil memohon agar tidak diceraikan dan dibuang ke jalanan yang dingin. "Mengapa kamu begitu tenang? Apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu karena terlalu terkejut mendengar kabar perceraian ini?" tanya Hendra ketus. Arini menutup pulpen itu dan meletakkannya kembali ke atas meja dengan gerakan elegan yang tidak pernah diperhatikan oleh suaminya. Wanita itu menatap lurus ke dalam mata Hendra dengan pandangan tajam bagaikan sebilah pedang es yang siap menusuk jantungnya. "Aku hanya merasa lega karena akhirnya terbebas dari pria brengsek dan tidak tahu. Diuntung seperti dirimu," ucap Arini dengan nada datar. Hendra tersentak mundur, selangkah mendengar kata-kata kasar yang baru pertama kali keluar dari mulut istri penurutnya. "Jangan berani bersikap sombong di hadapanku, kamu bukan siapa-siapa dan tidak akan bisa bertahan hidup tanpa uangku. Kemasi barang jelekmu sekarang juga dan pergi dari rumahku. Karena aku tidak ingin melihat wajahmu lagi saat Clara datang kemari." Arini mengangguk pelan menerima perintah itu dengan tenang. Matanya memancarkan aura dominasi yang membuat Hendra merasa sangat ketakutan. Wanita anggun itu membalikkan badan dan berjalan menuju kamar tidur sempit yang selama ini menjadi saksi bisu pengorbanannya. Ia hanya mengambil sebuah koper kecil berwarna hitam yang berisi beberapa pakaian sederhana dan dokumen identitas pribadinya saja. Barang-barang mewah, pemberian Hendra yang dibeli dari uang hasil jerih payah Arini sendiri, ia tinggalkan begitu saja di dalam lemari. Ia tidak membutuhkan benda-benda murahan itu lagi, karena sebentar lagi
ia akan kembali mengenakan mahkota kekuasaan miliknya. Langkah kakinya terdengar mantap saat ia keluar dari kamar dan berjalan melewati Hendra yang masih berdiri mematung di ruang tamu. Selamat tinggal Hendra, dan semoga kamu mendapatkan semua kebahagiaan palsu yang kamu cari selama ini bersama Clara kekasih barumu. Ingatlah satu hal bahwa penyesalan selalu datang terlambat dan kamu akan segera menyadari siapa sebenarnya yang telah kamu buang. Hendra hanya mendengus sinis mendengar ucapan tersebut dan melipat kedua tangannya di dada sambil memasang wajah penuh ejekan. Jangan bermimpi di siang bolong Arini karena aku tidak akan pernah menyesal membuang parasit yang tidak berguna sepertimu dari kehidupanku. Tutup pintu rumahku rapat-rapat saat kamu keluar dan jangan pernah berpikir untuk kembali memohon belas kasihan kepadaku. Tanpa menoleh lagi ke belakang, Arini melangkah keluar menembus udara malam yang mulai terasa sangat dingin di kulitnya. Begitu pintu rumah itu tertutup rapat, sebuah beban berat seolah terangkat dari pundaknya dan ia bisa bernapas dengan sangat lega. 3 tahun bermain peran sebagai istri yang penurut dan miskin telah menguras banyak energi serta emosi dalam jiwanya yang bebas. Ia berjalan menyusuri trotoar yang sepi di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang sambil memegang erat gagang kopernya. Tidak ada lagi Arini yang lemah dan tertindas. Karena malam ini sang pewaris sejati keluarga Kusuma telah bangkit kembali. Ia merogoh saku jaket lusuhnya dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang sangat usang dengan layar yang sudah sedikit retak. Jari-jarinya dengan lincah menekan serangkaian nomor rahasia yang tidak pernah ia hubungi selama bertahun-tahun masa persembunyiannya ini. Panggilan itu tersambung dalam hitungan detik dan sebuah suara pria yang sangat berat terdengar dari seberang sana dengan penuh hormat. "Halo, apakah ini benar? Nona besar Arini Kusuma yang memanggil saya malam ini?" tanya pria tersebut dengan nada bergetar. "Benar, ini aku Budi, tolong jemput aku di persimpangan jalan utama sekarang," juga ucap Arini dengan suara memerintah. "Baik Nona besar, kami sudah menunggu perintah Anda selama 3 tahun lamanya dan seluruh armada siap menjemput Anda sekarang. Mobil Anda akan tiba di lokasi dalam waktu kurang dari 5 menit dan kami akan menyambut kepulangan Anda dengan bangga." Arini mematikan panggilan tersebut dan memasukkan kembali ponsel usangnya ke dalam saku sambil menatap ujung jalan dengan tatapan tajam. Hatinya merasa sangat mantap untuk memulai kembali kehidupan keras yang penuh intrik demi menyelamatkan perusahaan mendiang kakeknya dari kehancuran. Hendra dan Clara pasti akan segera merasakan akibat dari kesombongan mereka yang berani merendahkan pewaris tunggal kerajaan bisnis terbesar. Angin malam berhembus semakin kencang, namun Arini berdiri tegak seperti patung pualam yang tidak tergoyahkan oleh badai sebesar apapun. Keputusannya menyembunyikan identitas selama ini adalah sebuah ujian konyol dari kakeknya untuk mencari cinta sejati yang tidak memandang harta kekayaan. Sayangnya eksperimen sosial itu berakhir dengan kegagalan total karena Hendra membuktikan bahwa laki-laki pada umumnya sangat serakah dan ambisius. Pria miskin itu membuangnya begitu saja saat menemukan wanita kaya raya yang bersedia menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang diimpikannya. Sebuah senyum sinis mengembang di bibir Arini saat ia memikirkan betapa bodohnya mantan suaminya itu karena salah memilih lawan. Tepat pada menit kelima, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalanan sepi tersebut. Kendaraan mahal itu berhenti tepat di depan Arini dengan sangat halus tanpa decit ban yang mengganggu. Kaca gelapnya menyembunyikan bagian dalam mobil, namun kemewahannya yang mencolok membuat banyak pejalan kaki menatap dengan sangat kagum. Pintu belakang segera terbuka dan seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas rapi keluar, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Selamat datang kembali ke dunia nyata, Nona besar Arini Kusuma," ucap pria itu dengan suara penuh rasa hormat. Arini membalas sapaan asisten kepercayaannya itu dengan anggukan kecil yang mencerminkan kewibawaan seorang pemimpin puncak yang telah lama hilang. Budi segera mengambil koper usang dari tangan majikannya dengan hati-hati,
seakan benda itu adalah harta karun yang sangat berharga. Ia mempersilakan Arini masuk ke dalam kursi penumpang berlapis kulit asli yang menyajikan kenyamanan luar biasa di tengah malam dingin. Begitu pintu mobil ditutup rapat, suasana bising di luar sana seketika menghilang digantikan oleh keheningan mutlak di dalam kabin kedap suara. Arini menyandarkan punggungnya yang lelah, lalu memejamkan mata sejenak untuk menenangkan pikiran dan menyusun rencana besar selanjutnya. Bagaimana perkembangan situasi di perusahaan selama ketidakhadiranku ini? Budi tanya Arini memecah kesunyian dengan suara yang jauh lebih berwibawa. Budi yang duduk di kursi depan membalikkan badannya sedikit dan menyerahkan sebuah komputer tablet tipis yang menyala terang ke belakang. Dewan direksi sudah mulai gelisah karena posisi direktur utama kosong terlalu lama dan beberapa saham kita mengalami sedikit penurunan nilainya. Ada juga beberapa perusahaan saingan yang mencoba memanfaatkan kelemahan ini untuk merebut proyek-proyek besar yang sedang kita kerjakan sekarang. Namun saya sudah menahan mereka semua sesuai instruksi Anda dan menunda penandatanganan kontrak penting hingga Anda kembali memimpin. Arini mengusap layar tablet tersebut dan matanya dengan cepat memindai deretan angka serta grafik keuangan perusahaan yang sangat rumit itu. Kemampuan analisis tajam yang menjadi ciri khas keluarga Kusuma seketika bangkit kembali setelah terkubur di bawah tumpukan piring kotor dapur. Perusahaan Hendra baru saja mengajukan proposal kerja sama besar-besaran dengan grup kita untuk proyek pembangunan kawasan industri di selatan. Nilai kontrak yang diajukannya sangat fantastis dan sepertinya ia sangat bergantung pada proyek ini untuk menyelamatkan perusahaannya dari ambang kebangkrutan. Budi memberikan informasi tambahan yang membuat ujung bibir Arini terangkat membentuk senyuman misterius yang sangat mematikan di kegelapan malam. Oh, betapa kecilnya dunia ini, gumam Arini dengan nada suara yang penuh perhitungan matang, seolah sedang merencanakan sebuah jebakan mematikan. Tolong masukkan proposal perusahaan Hendra itu ke dalam prioritas utama evaluasi Dewan Direksi besok pagi, dan pastikan ia diundang rapat. Aku ingin melihat sendiri wajah penuh percaya. Dirinya hancur berkeping-keping saat mengetahui siapa pemegang kendali. Sesungguhnya atas nasib perusahaannya, Budi mengangguk paham dan segera mencatat instruksi tersebut dengan senyum tipis, karena ia tahu nyonyanya akan membalas dendam dengan elegan. Mobil itu terus melaju dengan mulus menuju kawasan elit tempat kediaman utama keluarga Kusuma berdiri, megah menantang langit. Pemandangan gedung pencakar langit mulai mendominasi jendela mobil saat mereka memasuki kawasan distrik bisnis pusat yang dipenuhi cahaya lampu neon. Arini menatap ke arah sebuah menara, kembar tertinggi di kota itu yang ujungnya tertutup oleh awan malam yang sangat tebal. Gedung itu adalah markas besar grup Kusuma yang menjadi simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak tertandingi di seluruh penjuru negara. 3 tahun lalu ia meninggalkan puncak menara itu demi mengejar cinta, seorang pria biasa, yang ternyata tidak pantas menerima pengorbanannya. Kini sang ratu telah kembali untuk merebut singgasananya, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi langkahnya menuju kejayaan. Sementara itu di rumah kontrakan yang baru saja ditinggalkan oleh Arini, suasana masih terasa sangat tegang sekaligus melegakan bagi Hendra. Pria itu menuangkan segelas minuman keras untuk merayakan kebebasannya dari ikatan pernikahan yang selama ini ia anggap sebagai beban hidup. Ia menertawakan kebodohan Arini yang pergi begitu saja tanpa menuntut harta gono gini, meskipun uang di rekeningnya tinggal sedikit sekali. Sekarang aku bisa dengan bebas melamar Clara dan menggunakan koneksi keluarganya untuk memenangkan proyek besar dari grup Kusuma, gumamnya angkuh. Hendra meneguk minumannya hingga tandas tanpa menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri dengan tangannya yang sangat serakah itu. Ponsel Hendra tiba-tiba berdering keras memecah keheningan ruangan dan menampilkan nama Clara di layar dengan hiasan gambar hati merah. Sayang, apakah urusanmu dengan wanita miskin itu sudah selesai, tanyanya dengan nada manja dan merendahkan dari ujung telepon sana.
Tentu saja sayangku, dia sudah kutendang keluar dari rumah ini dan sekarang kita bisa fokus pada rencana pertunangan mewah kita. Clara tertawa renyah mendengar berita bagus tersebut dan mulai membicarakan gaun pengantin mahal yang ingin ia pesan dari desainer ternama. Hendra mengiyakan semua permintaan Clara dengan antusias karena merasa masa depan cerah nan gemilang sudah berada dalam genggaman tangannya saat ini. Jangan lupa, sayang, besok pagi kita memiliki jadwal pertemuan penting dengan perwakilan Dewan Direksi dari grup Kusuma yang sangat berkuasa. Ayahku sudah menyuap beberapa petinggi di sana agar proposal perusahaanmu bisa lolos seleksi awal tanpa harus melewati prosedur yang rumit. Hendra tersenyum lebar mendengar informasi tersebut dan merasa posisinya sangat aman karena didukung oleh kekuasaan keluarga Clara yang sangat luas. Aku pastikan besok akan menjadi hari paling bersejarah bagi perusahaanku. Dan kita akan segera menjadi raja dan ratu bisnis. Hendra mematikan sambungan telepon dengan tawa kemenangan yang menggema memenuhi seluruh sudut ruangan tamu yang kotor dan berantakan itu. Di sisi lain kota mobil mewah, Arini perlahan memasuki gerbang besi raksasa yang dijaga ketat oleh puluhan penjaga keamanan bersenjata. Rumah utama keluarga Kusuma yang bagaikan istana itu menyambut kedatangannya dengan cahaya lampu kristal raksasa yang menyala terang benderang menyilaukan. Para pelayan rumah tangga berjajar rapi di sepanjang karpet merah dari pintu masuk hingga tangga utama untuk memberikan penghormatan tertinggi. Arini melangkah keluar dari mobil dengan penuh keanggunan, meski pakaiannya masih terlihat sangat sederhana dan tidak serasi dengan kemegahan sekitarnya. Tatapan matanya yang tajam dan aura kepemimpinannya yang kuat membuat semua pelayan menundukkan kepala dengan rasa segan yang luar biasa. Siapkan gaun terbaik dan perhiasan paling mewah untukku malam ini karena besok pagi aku akan menghadiri rapat Dewan Direksi Utama. Aku juga ingin kalian menyiapkan dokumen lengkap mengenai semua perusahaan yang bermitra dengan grup Kusuma terutama milik Hendra dan Clara. Budi mencatat semua instruksi majikannya dengan sangat teliti dan segera memerintahkan para pelayan untuk melayani kebutuhan nona besar mereka secepatnya. Malam ini akan menjadi malam terakhir Arini hidup sebagai wanita biasa yang sering diremehkan dan dibuang oleh suaminya yang bodoh. Esok hari badai dahsyat akan menghantam dunia bisnis kota ini dan menghancurkan semua musuh yang berani menantang kekuasaan keluarga Kusuma. Arini memandangi bayangannya di cermin besar kamar tidurnya yang megah sambil mengusap pelan pipinya yang terlihat sedikit tirus karena kelelahan. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk berpura-pura menjadi sosok lemah yang selalu mengalah demi kebahagiaan pria egois. Ia membuka lemari pakaian raksasanya yang dipenuhi ratusan gaun desainer ternama yang belum pernah ia sentuh sejak meninggalkan rumah ini. Tangannya menyentuh kain sutra halus dari sebuah gaun merah marun yang memancarkan aura kekuasaan dan balas dendam yang sangat kuat. Besok dunia akan melihat kelahiran kembali Arini Kusuma, sang ratu bisnis yang tidak memiliki belas kasihan terhadap para pengkhianat serakah. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa di ruang rapat utama markas besar grup Kusuma yang terletak di lantai tertinggi. Arini melangkah masuk dengan penuh wibawa mengenakan setelan jas merah marun yang dijahit khusus oleh desainer ternama dari kota mode. Rambut panjangnya yang dulu selalu diikat seadanya kini tergerai indah dan ditata sempurna membingkai wajahnya yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Seluruh jajaran dewan direksi yang sedang berbincang riuh seketika terdiam 1000 bahasa saat melihat kemunculan pewaris sah tahta kerajaan bisnis mereka. Langkah sepatu hak tinggi, Arini menggema memecah kesunyian ruangan dengan sangat elegan. Budi yang setia berjalan tepat di belakang Arini sambil membawa setumpuk dokumen penting mengenai kondisi finansial perusahaan selama 3 tahun. Ia segera menarik kursi kebesaran di ujung meja oval tersebut dan mempersilakan majikannya duduk dengan sikap hormat yang sangat mendalam. Beberapa anggota direksi senior tampak saling berpandangan dengan wajah tegang karena mereka tahu betapa jenius dan kerasnya nona besar ini. Selamat pagi semuanya.
Saya harap kalian tidak melupakan wajah saya selama masa cuti panjang yang sangat menyegarkan itu, sapa Arini. Suaranya terdengar sangat lembut namun memiliki ketegasan luar biasa yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang pria parubaya yang menjabat sebagai wakil direktur berdiri dan memberikan sambutan hangat untuk menutupi kegugupan yang melanda dirinya. Kami sangat bersyukur. Anda akhirnya kembali memimpin grup Kusuma Nona Arini. Karena banyak proyek strategis yang membutuhkan keputusan dari Anda. Arini hanya tersenyum tipis merespons basa-basi tersebut, lalu segera mengisyaratkan Budi untuk membagikan berkas laporan ke seluruh peserta rapat. Mari kita lewati omong kosong ini dan langsung membahas mengapa nilai saham kita mengalami penurunan persentase yang cukup signifikan bulan lalu. Ketajaman analisis Arini seketika mengintimidasi ruangan membuat semua direktur buru-buru membuka dokumen mereka. Arini menguraikan kelemahan dari strategi pemasaran yang diterapkan selama ia pergi dengan detail yang luar biasa rinci tanpa melihat catatan. Kalian terlalu fokus pada perluasan pasar tanpa memperhatikan efisiensi biaya produksi sehingga beban operasional membengkak sangat drastis, menekan margin keuntungan. Saya ingin seluruh divisi terkait melakukan perombakan strategi dalam waktu 3 hari, atau saya akan mencari orang lain menggantikan kalian. Para dewan direksi hanya bisa mengangguk pasrah mengakui kehebatan sang pemimpin muda yang tidak pernah kehilangan taringnya meskipun lama menghilang. Harisma Arini benar-benar menguasai seluruh forum membuktikan bahwa dia adalah penguasa tunggal kerajaan itu. Sementara itu di sebuah restoran mewah bintang 5 yang terletak di pusat kota, Hendra dan Clara sedang mengadakan pesta pertunangan. Puluhan tamu undangan dari kalangan sosialita elit hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada pasangan yang terlihat sangat serasi dan bahagia. Clara mengenakan gaun putih berlian yang sangat indah, sementara Hendra terlihat gagah dengan setelan tuxedo mahal hasil jahitan perancang ternama. Mereka berdiri di tengah ruangan sambil bersulang dengan gelas sampanye seolah-olah dunia ini sudah sepenuhnya berada dalam genggaman tangan. Hendra merasa sangat bangga bisa memamerkan kekasih kaya rayanya kepada rekan-rekan bisnis yang dulu meremehkannya. Sayangku, aku sangat bahagia hari ini karena mimpiku untuk mendampingi wanita sempurna sepertimu akhirnya bisa menjadi kenyataan yang sangat indah. Hendra mencium lembut punggung tangan Clara sambil menatap matanya dengan penuh puja-puji yang membuat para tamu undangan bersorak meriah. Clara tersenyum manja dan menyandarkan kepalanya di bahu lebar. Hendra dengan gaya yang sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian fotografer. Tentu saja sayang kita adalah pasangan paling berkuasa saat ini dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita menuju puncak. Coba bayangkan betapa menderitanya mantan istrimu yang miskin itu di jalanan kotor sana tanpa bantuanmu. Mendengar nama Arini disebut, Hendra hanya mendengus meremehkan sambil menyesap kembali minumannya dengan ekspresi wajah yang sangat sombong dan dingin. Biarkan saja dia mati kelaparan, karena wanita udik seperti dia tidak pantas mendapatkan belas kasihan dari orang-orang hebat seperti kita. Dia hanyalah sebuah kesalahan masa laluku yang sangat memalukan, dan membuangnya adalah keputusan paling cerdas yang pernah aku buat seumur hidup. Clara tertawa renyah mendengar pernyataan kejam calon suaminya itu, seolah penderitaan orang lain adalah lelucon yang paling lucu di dunia. Mereka pun kembali larut dalam suasana pesta yang dipenuhi kemewahan palsu tanpa memikirkan karma mendatang. Ayah Clara yang bernama Darmawan berjalan mendekati mereka dengan wajah berbinar membawa sebuah kabar yang dianggapnya sebagai tiket menuju kekayaan abadi. Aku baru saja mendapat telepon dari orang dalamku di grup Kusuma, dan mereka mengatakan proposal proyek raksasa kita sudah masuk evaluasi. Mereka meresponsnya dengan sangat cepat dan mengundang kalian berdua untuk melakukan presentasi langsung besok pagi di kantor pusat Menara Kembar. Hendra hampir melompat kegirangan mendengar berita luar biasa itu karena proyek tersebut adalah kunci utama untuk menyelamatkan perusahaannya yang sedang krisis. Ia memeluk Clara dengan sangat erat, seakan kemenangan mutlak sudah berada dalam genggamannya.
Kembali ke ruang rapat grup Kusuma yang suasananya masih terasa cukup mencekam akibat evaluasi tajam yang dilontarkan oleh sang nyonya besar. Arini membolak-balikkan halaman proposal kerjasama yang diajukan oleh perusahaan Hendra dengan pandangan mata yang sangat sulit untuk diartikan. Proposal ini sangat berantakan dan perhitungan biaya operasional. Mereka banyak memanipulasi angka agar terlihat menguntungkan di atas kertas secara teori belaka. Budi yang berdiri di sampingnya tersenyum simpul, karena ia tahu betul bagaimana kualitas manajemen perusahaan kecil milik mantan suami majikannya itu. Namun Arini memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada sekadar menolak proposal jelek ini mentah-mentah. Budi pastikan bahwa perusahaan ini mendapat jadwal presentasi besok pagi. Namun jangan beritahu siapa yang akan menjadi panelis utama dalam ruangan. Biarkan mereka berhalusinasi membayangkan keberhasilan besar. Sementara aku akan menyiapkan panggung kehancuran yang sangat spektakuler untuk menyambut kedatangan mereka besok. Semua jajaran direksi yang hadir di sana saling bertukar pandang dengan penuh kebingungan mendengar instruksi aneh dari pimpinan tertinggi mereka tersebut. Biasanya Nona Arini akan langsung membuang proposal sampah seperti itu ke tempat sampah tanpa membuang-buang waktu emasnya yang berharga. Namun kali ini, mereka bisa merasakan ada aroma dendam pribadi yang sangat pekat menguar dari perintahnya. Rapat besar tersebut akhirnya ditutup menjelang jam makan siang dengan menghasilkan beberapa keputusan strategis penting yang akan mengubah arah perusahaan. Arini kembali ke ruang kerja pribadinya yang luar biasa luas dan dihiasi oleh berbagai lukisan klasik bernilai ratusan miliar rupiah. Ia berdiri di depan dinding kaca yang menyajikan pemandangan seluruh kota metropolitan yang sibuk di bawah kakinya bagaikan lautan semut. Ponsel di mejanya bergetar menampilkan pesan masuk dari detektif swasta yang ia sewa semalam untuk mengawasi setiap pergerakan mantan suaminya itu. Pesan itu berisi foto-foto kemewahan pesta pertunangan Hendra dan Clara yang baru saja selesai diselenggarakan. Sebuah senyum miring menghiasi wajah cantik Arini saat ia mengamati foto-foto kebahagiaan palsu dari pria yang membuangnya seperti sampah. Bersenang-senanglah selagi kamu masih bisa bernapas bebas Hendra, karena besok pagi oksigen di sekitarmu akan terasa sangat tipis menyiksa. Kau pikir kau sudah menang dengan mendapatkan wanita kaya, namun kau tidak sadar bahwa seluruh kekayaan itu berada di bawah kendaliku? Arini meletakkan ponsel itu dan mulai mengetik serangkaian instruksi pada komputer canggihnya untuk membekukan beberapa jalur kredit penting perusahaan Hendra. Dalam hitungan jam pria sombong itu akan mulai merasakan cekikan finansial yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siang harinya, di kantor kecil milik Hendra, kepanikan mulai terjadi ketika manajer keuangan berlari terbirit-birit menuju ruangan direktur utama. Tuan Hendra, kita punya masalah besar karena bank tiba-tiba menangguhkan pinjaman modal kita tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal. Hendra yang sedang sibuk memilih setelan jas untuk presentasi besok pagi langsung mengebrak meja kerjanya dengan amarah yang sangat memuncak. Apa maksudmu ditangguhkan? Padahal jaminan sertifikat properti milik ayah Clara sudah kuserahkan. Semuanya kepada mereka sebagai syarat utama pencairan dana. Ini pasti ada kesalahan sistem komputer yang konyol. Segera hubungi direktur bank tersebut dan ancam dia dengan namaku. Manajer keuangan itu menelan ludah dengan susah payah melihat wajah bosnya yang memerah padam, menahan emosi yang siap meledak seketika. Saya sudah menghubungi mereka puluhan kali tuan, tetapi sekretaris direktur bank mengatakan bahwa perintah pembekuan ini datang dari otoritas pusat tertinggi. Mereka menyatakan bahwa profil risiko perusahaan kita tiba-tiba meningkat tajam dan tidak memenuhi standar kelayakan kredit perbankan nasional lagi. Hendra memaki kasar sambil mengusap wajahnya yang mendadak berkeringat dingin membayangkan ancaman kebangkrutan yang sudah berada di depan mata. Jika pinjaman ini tidak cair, maka perusahaannya tidak akan memiliki modal untuk menjalankan operasional dasar bulan depan. Tenang Hendra, kau tidak boleh panik dan menghancurkan konsentrasi untuk presentasi besok pagi yang sangat penting. Ini batinnya meyakinkan diri.
Selama aku bisa memenangkan kontrak raksasa dari grup Kusuma. Besok semua bank bodoh ini pasti akan mengantre untuk memberikanku pinjaman. Aku harus memastikan Clara membujuk ayahnya agar memperkuat lobi mereka kepada orang dalam di grup Kusuma untuk menjamin kemenanganku mutlak. Hendra pun segera menelepon kekasihnya itu dengan nada suara yang berusaha dibuat setenang mungkin agar wanita itu tidak mencium kepanikannya. Ia tidak tahu bahwa jaring laba-laba maut milik Arini sedang merayap pelan mengelilingi lehernya. Di sisi lain, kota Arini sedang menikmati hidangan makan siangnya yang mewah sambil mendengarkan laporan terbaru dari Budi yang brilian. Taktik pembekuan kredit awal kita berjalan dengan sangat sempurna, Nona, karena perusahaan Hendra kini mulai kalang kabut mencari dana talangan. Mereka bahkan mencoba menghubungi beberapa rentenir pasar gelap untuk menutupi kebutuhan operasional harian yang semakin membengkak dan mencekik kas mereka. Biarkan mereka berutang sebanyak-banyaknya kepada para rentenir itu, agar kehancuran mereka besok akan semakin dramatis dan tidak bisa diselamatkan. Arini menyeka mulutnya dengan serbet sutra putih, sambil memancarkan aura dingin yang sangat membekukan suasana ruang makan tersebut. Oh ya, Nona, saya juga menemukan informasi menarik mengenai orang dalam yang disuap oleh ayah Clara di perusahaan kita ini. Ternyata direktur pemasaran yang menerima uang haram mereka untuk memuluskan jalan proposal murahan itu masuk ke tahap evaluasi akhir kita. Arini menghentikan kunyahannya sejenak dan menatap Budi dengan sorot mata yang tajam, seperti elang yang menemukan mangsa lezat di udara. Bagus sekali, kumpulkan semua bukti transfer dan komunikasi rahasia mereka, lalu siapkan surat pemecatan tidak hormat untuk pengkhianat serakah itu. Aku ingin dia diusir dari gedung ini, tepat di depan wajah Hendra besok, agar mereka tahu siapa yang memegang kendali. Sore harinya Arini memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan kecil di pinggiran kota yang selama ini sering ia bantu secara rahasia. Tempat ini menjadi pelarian batinnya saat ia merasa lelah berpura-pura menjadi wanita lemah di depan mantan suaminya yang sombong. Kehadirannya disambut hangat oleh puluhan anak yatim piatu yang langsung berlari memeluk kakinya dengan wajah penuh kebahagiaan dan cinta tulus. Arini berjongkok dan mengusap kepala mereka satu persatu membiarkan sejenak dinding. Keangkuhannya runtuh digantikan oleh kelembutan seorang ibu peri. Disinilah ia menemukan kekuatan sejati yang mengingatkannya pada alasan mengapa ia harus terus mempertahankan kerajaan bisnis mendiang kakeknya. Malam tiba menyelimuti kota metropolitan dengan kelap-kelip cahaya lampu yang seolah menjadi saksi bisu persiapan dua pihak yang berseberangan. Hendra dan Clara menghabiskan waktu berjam-jam untuk melatih gaya bicara dan presentasi mereka di depan cermin besar ruang tamu. Mereka saling mengoreksi setiap gerak tubuh agar terlihat sangat profesional dan memukau di hadapan dewan direksi grup Kusuma yang legendaris. Hendra bahkan meminjam jam tangan mewah milik ayah Clara untuk menutupi status keuangannya yang sebenarnya sedang hancur lebur malam itu. Kepercayaan diri palsu itu perlahan membius akal sehat mereka, membuat mereka lupa bahwa kesombongan selalu menjadi awal dari sebuah kehancuran. Berbeda dengan kepanikan terselubung di kediaman Hendra, rumah utama keluarga Kusuma justru diliputi ketenangan yang sangat mencekam dan penuh misteri. Arini duduk bersila di perpustakaan raksasanya sambil menikmati secangkir teh kamomil yang hangat untuk menenangkan pikirannya sebelum tidur malam ini. Budi berdiri agak jauh darinya memastikan semua persiapan teknis untuk ruang rapat besok sudah diatur sesuai dengan keinginan majikannya. Kamera tersembunyi sudah dipasang di beberapa sudut strategis ruang rapat untuk merekam setiap tetes keringat keputusasaan yang akan mengucur deras. Arini tersenyum tipis membayangkan betapa indahnya karya seni balas dendam yang akan ia lukis dengan tangannya sendiri esok pagi. Keesokan paginya sinar mentari menyambut kesibukan kota yang tiada henti dengan gemerlap kemewahan yang selalu menjadi impian kaum kelas bawah. Hendra dan Clara tiba di lobi menara kembar grup Kusuma dengan mengendarai mobil pinjaman yang disewa khusus untuk hari ini. Mereka melangkah masuk dengan dada membusung bangga,
menikmati setiap tatapan kagum dari para karyawan biasa yang berlalu lalang di sana. Resepsionis yang ramah menyambut mereka dengan senyum profesional, lalu mengarahkan mereka menuju lift, khusus direksi yang berlapis emas murni mengkilap. Jantung Hendra berdebar sangat kencang, tidak menyadari bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam jebakan maut yang sangat sempurna. Lift bergerak naik dengan kecepatan tinggi, membawa mereka menuju lantai paling atas, tempat para penguasa bisnis bersemayam dan memutuskan nasib. Clara menggenggam tangan Hendra dengan erat, memberikan dukungan moral yang penuh kepalsuan, sambil membayangkan pesta kemenangan yang akan mereka gelar. Tiba di lantai tujuan, pintu lift terbuka menyajikan pemandangan koridor mewah yang dijaga ketat oleh penjaga bertubuh besar dan menyeramkan. Budi sudah berdiri di depan pintu ruang rapat dengan senyum sopan, namun sorot matanya tajam menyembunyikan ejekan yang sangat kentara. "Silakan masuk Tuan Hendra dan Nona Clara, para anggota Dewan Direksi sudah menunggu presentasi brilian Anda di dalam ruangan sana." Hendra menarik napas panjang, lalu melangkah penuh percaya diri, memasuki ruangan luas yang dihiasi meja, oval panjang terbuat dari kayu. Para Dewan Direksi duduk dengan rapi di kursi masing-masing, namun kursi kebesaran di ujung meja masih dibiarkan kosong melompong. Direktur pemasaran yang telah menerima suap tersenyum ke arah Hendra, memberikan isyarat rahasia bahwa semuanya sudah diatur dengan sangat aman. Namun senyum pengkhianat itu perlahan memudar ketika pintu rahasia di belakang ruangan terbuka, menampilkan sosok siluet wanita yang sangat anggun. Aroma wangi parfum mahal menyerbak memenuhi udara membuat Hendra merasa sangat tidak asing dengan aura dingin yang kini mendekatinya itu. Sosok wanita anggun itu melangkah keluar dari balik pintu rahasia, namun cahaya terang dari jendela raksasa di belakangnya membuat wajahnya menggelap. Hendra memicingkan mata berusaha mengenali siluet yang berdiri tegak, memancarkan aura dominasi yang luar biasa, mematikan di ujung ruangan rapat tersebut. Wanita misterius itu tidak duduk melainkan hanya berdiri diam mengamati dokumen proposal di atas meja. Dengan tatapan yang sangat merendahkan, suaranya terdengar sangat dingin dan menggema di seluruh penjuru ruangan saat ia menginstruksikan agar semua presentasi dibatalkan secara sepihak hari ini. Evaluasi proposal kerjasama yang membuang-buang waktu ini akan dipindahkan ke acara pesta amal tahunan Grup Kusuma malam ini. Saya ingin melihat langsung bagaimana kalian membuktikan nilai perusahaan masing-masing di hadapan para pemegang saham utama dan kolega bisnis internasional. Siapapun yang gagal menarik perhatian investor malam ini, silakan angkat kaki dan jangan pernah bermimpi untuk bekerja sama dengan kami. Setelah mengucapkan kalimat tajam tersebut, sang nyonya besar berbalik arah dan menghilang di balik pintu rahasia, meninggalkan keheningan yang sangat mencekam. Hendra menghela napas panjang merasa seolah-olah ada bongkahan batu besar yang baru saja diangkat dari atas dadanya yang sesat. Clara segera menggenggam tangan pria itu dengan sangat erat, mencoba menenangkan ketegangan yang terlihat jelas di wajah pucat calon suaminya tersebut. "Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kita sayang, karena pesta amal itu akan dihadiri oleh para miliarder dari seluruh penjuru negeri. Ayahku pasti bisa memperkenalkan kita kepada petinggi grup Kusuma secara langsung tanpa harus melewati prosedur rapat formal yang sangat membosankan ini." Pria sombong itu tersenyum lebar menyetujui ucapan Clara dan merasa bahwa Dewi Fortuna masih berdiri kokoh di pihak mereka berdua. Mereka segera meninggalkan menara kembar tersebut dengan perasaan lega, tanpa menyadari bahwa itu adalah skenario mematikan yang dirancang oleh Arini. Malam harinya aula hotel bintang 5 paling mewah di kota disulap menjadi tempat pertemuan kaum elit yang dipenuhi gemerlap permata. Lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang menyoroti gaun-gaun desainer ternama dan setelan jas eksklusif milik para tamu undangan tersebut. Hendra dan Clara melangkah memasuki aula besar tersebut dengan penuh kebanggaan sambil menggandeng tangan Darmawan sang ayah yang sangat berpengaruh. Mereka langsung disambut oleh beberapa pengusaha lokal yang ingin mencari muka kepada keluarga kaya raya tersebut demi keuntungan bisnis semata.
Darmawan tertawa keras memamerkan kedekatannya dengan beberapa pejabat tinggi sambil sesekali membanggakan proyek raksasa yang akan segera didapatkan oleh menantunya. Hendra merasa dirinya sudah setara dengan para penguasa dunia bisnis yang hadir malam itu dan terus menebarkan pesona palsunya ke sekeliling. Saat Hendra sedang sibuk menikmati pujian dari rekan-rekannya, mata pria itu tiba-tiba menangkap sesosok bayangan yang sangat familiar. Di sudut ruangan dekat meja hidangan utama, berdiri seorang wanita anggun mengenakan gaun hitam panjang, bermotif naga emas yang menawan. Rambut hitam kelamnya disanggul ke atas menampilkan leher jenjang yang dihiasi oleh kalung berlian biru laut bernilai ratusan miliar rupiah. Pria itu menajamkan pandangannya dan seketika jantungnya berhenti berdetak selama 1 detik, saat menyadari wajah wanita itu sangat mirip mantan istrinya. Arini, mengapa wanita miskin dan rendahan sepertimu bisa masuk ke dalam acara eksklusif yang hanya dihadiri oleh kalangan atas ini? Hendra bergumam dengan nada penuh kebencian dan rasa tidak percaya, sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku jarinya memutih pucat. Clara yang mendengar gumaman itu langsung menoleh dan menatap tajam ke arah wanita yang ditunjuk oleh calon suaminya dengan jijik. Astaga, apakah dia menyusup masuk melalui pintu belakang dapur untuk mencari sisa makanan atau memohon belas kasihan para pria kaya? Jangan khawatir sayang, aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya karena berani mengacaukan malam kita. Hendra melangkah maju dengan dada membusung diikuti oleh Clara, yang tersenyum sinis siap mempermalukan wanita yang selalu ia anggap remeh. Mereka tidak menyadari bahwa beberapa pengusaha top menatap tajam ke arah Arini dengan penuh hormat dan ketakutan yang sangat dalam. Sang nyonya besar menyadari kehadiran mantan suaminya, namun ia hanya tersenyum tipis sambil menyesap anggur merah dari gelas kristal mahalnya. Hebat sekali nyalimu untuk menyusup ke acara bergengsi ini. Arini, apakah kamu benar-benar sudah putus asa mencari pria kaya? Hendra membuka percakapan dengan nada suara tinggi yang sengaja dibuat agar menarik perhatian beberapa tamu yang berdiri di dekatnya. Penjaga keamanan pasti tertidur pulas hingga membiarkan seorang gelandangan memakai gaun sewaan murahan masuk dan mengotori karpet mewah hotel ini. Clara ikut menimpali dengan tawa mengeyek sambil menutupi mulutnya menggunakan kipas berbulu angsa seolah mencium bau busuk dari tubuh Arini. Arini tidak menunjukkan sedikit pun reaksi marah atau tersinggung, melainkan memutar gelas anggurnya dengan gerakan lambat yang sangat mematikan lawan. Gaun murahan ini dirancang oleh desainer pribadi keluarga kerajaan Eropa dan kalung ini bernilai lebih dari seluruh total aset perusahaanmu. Sayang sekali matamu yang buta oleh keserakahan tidak bisa membedakan mana barang asli yang berkelas dan mana barang tiruan murahan. Suara Arini terdengar sangat tenang, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti cambuk berduri yang menyayat wajah Hendra. Kamu masih saja pandai bersandiwara seperti orang gila. Meskipun kenyataannya kamu hanyalah benalu yang selalu bergantung pada uang hasil keringatku. Hendra menunjuk wajah Arini dengan telunjuknya yang gemetar menahan amarah karena merasa harga dirinya direndahkan di depan banyak orang penting. Segera pergi dari sini sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar dengan paksa seperti anjing liar yang sangat menjijikkan. Beberapa tamu mulai berkerumun menyaksikan keributan kecil tersebut, namun mereka lebih memilih diam karena mengenali siapa sebenarnya wanita bergaun hitam. Tiba-tiba seorang pria tua dengan jas abu-abu, elegan melangkah mendekati kerumunan itu dengan wajah yang terlihat sangat dingin. Pria itu adalah Presiden Direktur Bank Nasional yang siang tadi membekukan seluruh jalur kredit perusahaan Hendra tanpa memberikan alasan jelas. Tuan Hendra, saya peringatkan agar Anda menjaga sikap karena keributan konyol Anda ini sangat mengganggu kenyamanan para tamu istimewa kami. Hendra menoleh dengan tatapan bingung, melihat pria tua yang sangat dihormatinya. Itu justru berdiri membela mantan istrinya yang ia anggap miskin. Selamat malam, Nona Arini, sungguh sebuah kehormatan besar bagi saya bisa melihat Anda menghadiri acara amal yang sangat penting ini.
Kami sudah meninjau ulang profil risiko beberapa perusahaan kecil termasuk milik Tuan Hendra sesuai dengan analisis pasar anonim yang brilian. Seluruh Dewan Direksi Bank memutuskan untuk menarik dukungan finansial dari perusahaan yang dipimpin oleh orang tidak profesional seperti pria ini, kata-kata. Pria tua itu bagaikan petir yang menyambar tepat di atas kepala Hendra dan Clara hingga tubuh mereka kaku. Tuan Direktur, apa maksud perkataan Anda ini? Karena wanita ini hanyalah mantan istriku yang miskin dan tidak mengerti urusan bisnis. Hendra tergagap hebat dengan keringat dingin yang mulai mengucur deras membasahi kerah kemejanya yang mahal karena merasa ada yang salah. Pasti wanita licik ini menggunakan tubuhnya untuk merayu salah satu pejabat tinggi agar mau membantunya menyebarkan rumor palsu tentang perusahaanku. Clara ikut mengangguk panik menyetujui tuduhan kotor tersebut sambil menatap Arini dengan pandangan jijik yang dipenuhi oleh rasa cemburu buta. Darmawan melangkah maju dengan wajah merah padam, bermaksud membela menantunya dan menegur direktur bank yang dianggapnya sudah bertindak sewenang-wenang. Tuan Direktur, Anda pasti sedang bercanda karena berani memutuskan kredit penting hanya berdasarkan rumor yang disebarkan oleh wanita murahan ini. Saya kenal baik dengan beberapa petinggi grup Kusuma dan proyek menantuku sudah dipastikan akan lolos evaluasi utama pada rapat besok. Namun sang direktur bank hanya tersenyum sinis menanggapi ancaman kosong dari Darmawan yang tidak tahu menahu tentang kenyataan mengerikan tersebut. Silakan Anda buktikan sendiri besok pagi, Tuan Darmawan, karena dunia bisnis tidak berjalan berdasarkan ancaman atau koneksi suap murahan Anda. Direktur bank itu kemudian menundukkan kepala dengan sopan ke arah Arini, lalu pergi meninggalkan keluarga sombong tersebut dalam kebingungan luar biasa. Hendra mengepalkan tangannya menahan rasa malu yang tak tertahankan karena beberapa pengusaha lain mulai berbisik-bisik menertawakan penolakan publik tersebut. Ia menatap Arini yang masih berdiri dengan tenang menikmati anggurnya seolah-olah kekacauan ini adalah pertunjukan teater yang sangat menghibur. Jantung Hendra berdetak sangat kencang saat melihat aura dominasi yang memancar begitu kuat dari mantan istrinya yang dulu sangat penurut. Ia mulai merasakan firasat buruk yang merayap pelan di tengkuknya, namun ego laki-lakinya menolak keras untuk mengakui kehebatan wanita itu. Kamu mungkin berhasil mengelabui beberapa orang tua bangka dengan pesonamu, Arini, tetapi ingatlah bahwa aku akan segera memenangkan proyek Kusuma. Setelah aku mendapatkan kontrak raksasa itu, besok pagi aku akan memastikan kamu kembali merangkak di jalanan seperti anjing kelaparan. Arini hanya tertawa kecil mendengar ancaman kosong pria itu. Tawanya terdengar sangat merdu, namun menyembunyikan bisa mematikan yang siap merenggut nyawa. Aku sangat menantikan presentasi brilianmu besok pagi, Hendra. Dan kita akan melihat siapa yang sebenarnya akan merangkak memohon belas kasihan. Nikmatilah sisa malam ini dengan memamerkan kesombonganmu karena besok pagi mimpimu untuk menjadi miliarder akan hancur berkeping-keping tanpa sisa. Setelah mengucapkan kalimat misterius itu, sang wanita anggun berbalik badan dan melangkah menjauh meninggalkan Hendra yang terpaku dalam kemarahan hebat. Clara mengguncang lengan Hendra dengan kasar menyadarkan pria itu dari lamunannya yang dipenuhi oleh bayang-bayang ketakutan dan rasa penasaran. Sayang, jangan hiraukan gertakan wanita gila itu karena dia pasti hanya iri melihat kesuksesan kita yang sudah berada di depan mata. Ayahku akan segera memperkenalkan kita kepada perwakilan khusus dari grup Kusuma yang hadir malam ini untuk memastikan kelancaran proyekmu. Hendra mengangguk pelan berusaha mengusir rasa cemas yang tiba-tiba menggerogoti hatinya saat melihat ketenangan Arini yang sangat tidak wajar. Sepanjang malam itu, Hendra dan Darmawan berusaha keras mendekati berbagai meja penting tempat para pengusaha elit dan pejabat tinggi berkumpul. Namun setiap kali mereka mencoba menawarkan kerjasama, para tokoh besar itu selalu menolak dengan alasan yang sangat diplomatis, namun dingin. Beberapa dari mereka bahkan secara terang-terangan menjauh begitu melihat kehadiran Hendra seolah pria itu membawa penyakit menular yang mematikan. Hendra mulai frustrasi karena jaringan bisnis yang selama ini
Ia bangun dengan susah payah tiba-tiba hancur dalam sekejap mata. Dari kejauhan Arini mengamati kehancuran sosial mantan suaminya itu dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh perhitungan strategis. Budi yang berdiri di sudut ruangan lain terus mengirimkan pesan rahasia kepada para kolega bisnis grup Kusuma untuk menjauhi Hendra. Taktik isolasi ini bekerja dengan sangat sempurna membuat pria arogan itu terlihat seperti orang bodoh yang mengemis perhatian di tengah pesta. Tidak ada panggung yang lebih indah untuk menyiksa seorang manipulator selain menghancurkan citra publiknya secara perlahan di hadapan semua pesaingnya. Puncak kekecewaan Hendra terjadi ketika perwakilan resmi grup Kusuma yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba di tengah aula utama hotel. Pria parubaya perwakilan itu melangkah tegap mengabaikan sapaan Darmawan dan justru berjalan lurus menuju meja tempat Arini sedang duduk. Perwakilan itu menundukkan badannya sedikit membisikkan sebuah laporan rahasia ke telinga Arini dengan sikap hormat yang membuat semua orang tercengang. Hendra yang melihat kejadian itu dari jauh merasakan darahnya mendidih, membayangkan Arini benar-benar telah menjadi simpanan petinggi grup Kusuma. Berani-beraninya wanita jalang itu menggunakan tubuhnya untuk mendekati petinggi Kusuma. Demi menghancurkan kesempatanku, mengumpat Hendra dengan suara sangat tertahan. Clara yang juga menyaksikan pemandangan mengejutkan itu, merasa harga dirinya tercoreng karena gaun mahalnya malam ini tidak mampu menarik perhatian. Tenanglah Hendra, besok kita akan menemui direktur utamanya langsung dan membongkar kelakuan kotor perwakilan mereka yang bermain gila dengan mantan istrimu. Kita akan membuat wanita udik itu diusir dengan tidak hormat dari gedung Menara Kembar beserta pejabat hidung belang yang melindunginya. Waktu berlalu dan pesta amal pun mulai mendekati penghujungnya dengan menyisakan rasa lelah dan amarah di hati Hendra beserta keluarganya. Mereka pulang lebih awal karena tidak sanggup lagi menahan rasa malu akibat penolakan beruntun dari para calon investor potensial malam itu. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil sewaan yang mewah, Hendra hanya terdiam menatap keluar jendela dengan pikiran yang sangat kacau. Krisis keuangan perusahaannya kini semakin nyata di depan mata dan satu-satunya jalan keluar hanyalah memenangkan rapat penentuan besok pagi. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian malam ini hanyalah sebuah batu sandungan kecil yang disebabkan oleh tipu muslihat licik Arini. Begitu ia berhadapan dengan Dewan Direksi Grup Kusuma, besok kemampuannya merangkai kata dan mempresentasikan data palsu pasti akan memukau mereka. Aku tidak boleh membiarkan wanita rendahan itu merusak mental juara yang kumiliki batin. Hendra berusaha membangkitkan kembali sisa-sisa kesombongannya. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa monster sesungguhnya yang memegang kendali atas nasibnya malam ini adalah wanita yang ia remehkan. Di sisi lain, Arini melangkah keluar dari lobi hotel dengan penuh keanggunan, disambut oleh hembusan angin malam yang menyegarkan tubuhnya. Mobil sedan hitam eksklusifnya sudah menunggu di pelataran dengan Budi yang berdiri, membukakan pintu belakang bagaikan melayani seorang ratu kerajaan. Malam ini adalah pemanasan yang sangat luar biasa, Nona Besar, karena target kita sudah mulai merasakan kepanikan yang sangat mendalam. Arini tersenyum misterius saat masuk ke dalam mobil membiarkan tubuhnya bersandar santai, menikmati kemenangan kecil yang baru saja ia selesaikan. Besok kita akan menyajikan hidangan utama yang sesungguhnya di ruang rapat Dewan Direksi. Budi persiapkan semua dokumen kejahatan finansial Hendra. Aku ingin memotong habis semua sayap kesombongannya tepat di saat ia berpikir bahwa dirinya sudah berhasil mencapai puncak gunung tertinggi. Mobil mewah itu melaju membelah jalanan kota metropolitan yang sepi membawa sang penguasa sejati kembali ke markas besarnya untuk beristirahat. Dendam yang membara di hati Arini perlahan mulai menemukan titik terang keadilan yang akan segera menghukum keangkuhan tanpa kenal ampun. Pagi itu sinar matahari terasa sangat menyengat, seolah-olah ikut menertawakan ketegangan yang melanda pikiran Hendra sejak semalam suntuk. Pria itu berdiri di depan cermin besar kamarnya
sambil merapikan dasi sutra merah marun yang menjadi simbol keberuntungan palsunya hari ini. Laporan keuangan perusahaannya baru saja menunjukkan angka defisit yang sangat mengerikan akibat pembekuan sepihak dari beberapa bank besar secara bersamaan. Hanya proyek raksasa dari grup Kusuma yang mampu menyelamatkan nyawa perusahaannya dan menjaga harga dirinya di hadapan keluarga kaya calon istrinya. Clara melangkah masuk ke dalam kamar dengan mengenakan gaun kerja yang sangat elegan untuk mendampingi calon suaminya dalam rapat penentuan ini. "Jangan terlalu tegang sayangku, karena ayahku sudah memastikan bahwa jalan kita menuju persetujuan Dewan Direksi Grup Kusuma akan sangat mulus tanpa hambatan." Mereka berdua segera berjalan menuju mobil mewah yang sudah menunggu di garasi siap membawa mereka menuju menara kembar kebanggaan kota metropolis. Jantung Hendra berdebar kencang, membayangkan kekayaan tak terbatas yang akan segera menjadi miliknya setelah kontrak kerja sama raksasa itu resmi ditandatangani. Gedung pencakar langit milik grup Kusuma berdiri dengan sangat angkuh menantang awan, seolah menunjukkan kekuasaan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Hendra melangkah memasuki lobi utama dengan dada membusung bangga menikmati setiap tatapan kagum dari para karyawan yang berlalu lalang di sana. Ia merasa dirinya sudah setara dengan para penguasa dunia bisnis dan menganggap orang-orang di sekitarnya hanyalah semut pekerja yang tidak berguna. Hari ini adalah momen pembuktian bahwa dirinya bukanlah pria gagal melainkan seorang miliarder muda yang pantas bersanding dengan wanita kelas atas. Mereka melangkah masuk ke dalam lift khusus direksi yang berlapis emas murni, membawa mereka naik menuju lantai paling atas dengan kecepatan tinggi. Pintu lift terbuka menyajikan pemandangan koridor mewah yang dijaga ketat oleh puluhan petugas keamanan bertubuh besar dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Budi, asisten pribadi eksekutif grup Kusuma, sudah berdiri menunggu di depan pintu ruang rapat utama dengan senyum tipis yang penuh misteri. "Silakan masuk Tuan Hendra dan Nona Clara, karena seluruh anggota Dewan Direksi Utama kami sudah menantikan presentasi brilian Anda di dalam ruangan." Hendra menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dadanya, lalu mendorong pintu kayu tebal itu dengan penuh percaya diri dan kesombongan. Ruang rapat itu terlihat sangat megah dengan meja oval panjang di tengahnya dikelilingi oleh belasan pria. Paruh baya berwajah sangat serius. Namun perhatian Hendra langsung tertuju pada kursi kebesaran direktur utama di ujung meja yang diputar membelakangi mereka menghadap jendela kaca raksasa. Ia berasumsi bahwa sang CEO misterius sedang sibuk menikmati pemandangan kota dan belum bersedia menyambut kedatangan tamu istimewa seperti dirinya hari ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Hendra menyalakan proyektor dan mulai menyampaikan rencana bisnisnya dengan suara lantang yang dipenuhi oleh keyakinan palsu. Ia memaparkan grafik-grafik keuntungan fantastis dan janji manis tentang efisiensi biaya proyek pembangunan kawasan industri yang sangat ambisius di wilayah selatan. Clara duduk di sampingnya sambil tersenyum bangga, melihat bagaimana calon suaminya itu tampil sangat memukau layaknya seorang pemimpin bisnis yang hebat. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa anggota Dewan Direksi saling bertukar pandang dengan ekspresi menahan tawa yang sangat sinis. Setelah berbicara panjang lebar selama hampir setengah jam, Hendra mengakhiri presentasinya dengan senyum lebar yang sangat mengharapkan tepuk tangan meriah dari audiens. Namun ruangan raksasa itu justru diliputi oleh keheningan yang sangat mencekam bagaikan kuburan. Tanpa ada satupun direktur yang mengeluarkan suara pujian. Hendra mulai merasa canggung dan keringat dingin merayap di tengkuknya saat menyadari bahwa tidak ada yang terkesan dengan angka-angka manisnya. "Tuan Direktur Utama, saya harap presentasi barusan bisa meyakinkan Anda untuk segera menandatangani kontrak kerja sama raksasa ini," ucap Hendra dengan berani. Kursi kebesaran berbahan kulit asli di ujung meja itu perlahan berputar memecah keheningan ruangan dengan suara gesekan pelan yang terasa sangat mengintimidasi. Jantung Hendra seakan berhenti berdetak saat matanya menangkap sosok wanita anggun yang duduk bersilang kaki dengan aura kekuasaan yang luar biasa mendominasi.
Wanita itu mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dirancang khusus memancarkan wibawa absolut seorang penguasa tertinggi yang tidak bisa dibantah. Itu adalah Arini, mantan istrinya yang miskin dan selalu ia rendahkan, kini duduk sebagai direktur utama grup Kusuma yang sangat melegenda. Clara terkesiap hebat hingga hampir menjatuhkan tas mewahnya ke lantai karena tidak mempercayai pemandangan gila yang kini tersaji di depan mata kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan di kursi kebesaran itu, dasar wanita gila? Berani sekali kamu menyusup ke ruang rapat sepenting ini, teriaknya panik. Hendra masih berdiri mematung dengan mulut sedikit terbuka, lidahnya terasa keluh dan otaknya menolak memproses kenyataan mengerikan yang menampar wajah sombongnya. Petugas keamanan, tolong segera seret wanita rendahan ini keluar. Karena dia pasti ingin mengacaukan rapat penting kita, teriak Clara dengan nada sangat histeris. Arini tidak marah sedikit pun, melainkan hanya tertawa kecil yang terdengar sangat merdu, namun menyiratkan bahaya mematikan di telinga semua orang. Suara tawa itu menggema di dinding ruangan, membungkam teriakan histeris Clara yang kini ditatap tajam oleh seluruh anggota dewan direksi dengan jijik. Budi melangkah maju dengan tenang, lalu membungkukkan badannya penuh hormat kepada wanita anggun itu di hadapan Hendra yang wajahnya semakin pucat pasi. Nona besar Arini Kusuma, apakah Anda ingin saya memanggil petugas untuk mengusir wanita berisik ini dari ruangan rapat Anda sekarang, tanya asistennya. Dunia Hendra seolah runtuh seketika menimpa kepalanya saat mendengar nama lengkap beserta gelar kehormatan yang disematkan pada mantan istrinya yang sangat penurut itu. Arini Kusuma, sang pewaris tunggal kerajaan bisnis terbesar di negara ini, adalah wanita yang sama yang ia buang demi mencari kekayaan instan. Lutut pria itu mendadak lemas, tidak sanggup menopang berat badannya sendiri, hingga ia harus berpegangan erat pada ujung meja kayu di depannya. Tidak, ini pasti tidak benar. Kamu hanya kebetulan memiliki nama yang sama dengan keluarga pendiri perusahaan ini, bantah Hendra dengan suara bergetar ketakutan. Menyedihkan sekali melihat otak kecilmu masih menolak untuk menerima kenyataan pahit yang kini berdiri tegak tepat di depan matamu sendiri. Hendra kesayanganku, Arini meraih dokumen proposal bisnis yang sedari tadi tergeletak di atas mejanya, lalu melemparkannya dengan kasar ke arah pria sombong tersebut. Kertas-kertas berisi grafik palsu itu berserakan di lantai bagaikan sampah yang tidak berharga, mencerminkan hancurnya harga diri Hendra pada detik itu juga. Presentasimu barusan adalah lelucon paling konyol dan memalukan yang pernah aku dengar selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi di perusahaan raksasa ini, ucapnya dingin. Kamu mencoba memanipulasi angka biaya operasional dengan memangkas anggaran keselamatan pekerja hingga batas yang paling tidak masuk akal, hanya demi menonjolkan keuntungan palsu. Arini berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati Hendra dengan tatapan mata setajam silet yang siap menguliti kebohongan pria itu tanpa ampun. Selain itu, perusahaanmu sedang berada di ambang kebangkrutan parah, karena Bank Nasional baru saja menarik seluruh dukungan fasilitas kredit mereka, bukan begitu? Bagaimana mungkin aku bisa mempercayakan proyek bernilai triliunan rupiah kepada pria gagal yang tidak mampu mengurus perusahaannya sendiri dengan benar dan profesional? Mata Hendra terbelalak ngeri saat menyadari bahwa krisis keuangan yang tiba-tiba mencekik perusahaannya kemarin adalah perbuatan mantan istri yang ia ceraikan. Kamu yang memerintahkan direktur bank itu untuk membekukan pinjamanku. Kamu sengaja merencanakan semua kehancuran ini untuk membalas dendam kepadaku, tuduh Hendra dengan putus asa. Arini tersenyum sinis, memamerkan deretan giginya yang putih bersinar, membenarkan semua tuduhan itu tanpa merasa perlu menyembunyikan kekuasaannya yang sangat absolut. Tentu saja itu adalah perbuatanku karena aku ingin kamu merasakan sendiri bagaimana rasanya dibuang dan dihancurkan ketika kamu sedang berada di puncak kesombongan. Clara yang merasa posisinya terancam mencoba mengancam Arini dengan menggunakan pengaruh nama besar ayahnya di kalangan pejabat pemerintah dan dunia bisnis lokal.
Ayahku adalah dermawan yang sangat dihormati dan beliau memiliki banyak koneksi penting yang bisa menghancurkan reputasi perusahaanmu jika kamu berani menolak kami. Arini menatap tajam ke arah Clara seolah sedang melihat seekor lalat pengganggu yang berdengung bodoh di telinganya dan minta untuk segera dihancurkan. Budi, tolong putarkan rekaman audio indah yang baru saja kita dapatkan tadi pagi, agar nyonya sombong ini bisa menutup mulutnya yang bau. Budi menekan sebuah tombol pada alat pengendali jarak jauh, dan seketika suara rekaman percakapan rahasia bergema memenuhi seluruh sudut ruangan rapat tersebut. Itu adalah suara Darmawan yang sedang bernegosiasi untuk menyuap beberapa pejabat pemerintah demi memuluskan izin bodong perusahaannya yang penuh dengan masalah hukum. Clara menjadi pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar hebat menyadari bahwa rahasia terbesar keluarganya kini berada di tangan musuh yang sangat mematikan. Ayahmu sendiri akan segera membusuk di dalam penjara karena kasus korupsi, jadi jangan pernah berani menggunakan namanya untuk mengancamku di gedung ini. Kesombongan Hendra kini hancur berkeping-keping, tidak tersisa sedikit pun digantikan oleh rasa takut yang luar biasa mencekam hingga ke relung jiwanya. Pria yang dulu membuang istrinya karena alasan miskin itu kini menjatuhkan dirinya ke lantai berlutut memohon belas kasihan di bawah kaki Arini. Arini, tolong maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku benar-benar buta dan bodoh. Karena telah menyia-nyiakan permata berharga sepertimu demi wanita ini, berikan aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Dan aku berjanji akan meninggalkan Clara detik ini juga demi mengabdi kepadamu seumur hidupku. Arini melangkah mundur dengan ekspresi sangat jijik menghindari sentuhan tangan kotor. Hendra seolah pria itu membawa penyakit menular yang sangat mematikan. Para anggota dewan direksi yang menyaksikan adegan menyedihkan itu hanya bisa menggelengkan kepala melihat betapa rendahnya moral pria yang memohon tersebut. Kamu benar-benar makhluk yang sangat menjijikkan. Hendra, kemarin kamu membuangku karena miskin, dan sekarang kamu membuang Clara demi menyelamatkan perusahaanmu sendiri. Aku tidak membutuhkan anjing penjilat sepertimu di dalam kehidupanku maupun di dalam kerajaan bisnis raksasa yang telah dibangun susah payah oleh keluargaku. Dengan otoritas tertinggi yang saya miliki sebagai direktur utama grup Kusuma, saya menolak secara permanen proposal kerjasama dari perusahaan kalian berdua. Selain itu, saya akan memastikan semua mitra bisnis kami memutuskan hubungan kerja dengan kalian, terhitung mulai detik ini tanpa ada pengecualian sedikit pun. Tidak akan ada satupun pihak di negara ini yang berani menyelamatkan perusahaan rongsokan kalian dari jurang kebangkrutan yang sudah menunggu di depan mata. Keputusanku sudah bulat dan rapat ini resmi ditutup. Silakan kalian berdua pergi dari gedungku. Sebelum aku memanggil penjaga untuk menyeret kalian keluar, Budi memberikan isyarat tangan dan beberapa penjaga keamanan bertubuh kekar segera masuk ke dalam ruangan untuk melaksanakan perintah pengusiran yang sangat memalukan itu. Hendra diseret secara paksa dengan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur, sementara Clara terus menangis histeris meratapi nasib keluarganya yang hancur. Mereka dipaksa masuk ke dalam lift barang yang kotor seperti membuang tumpukan sampah yang tidak berguna dari dalam istana megah milik Arini. Penyesalan yang teramat dalam mulai menggerogoti hati Hendra, namun ia tahu bahwa waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah kedua hama pengganggu itu berhasil diusir dari ruangan, para anggota dewan direksi serempak berdiri dan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Mereka benar-benar kagum melihat ketegasan dan kecerdasan nyonya besar. Mereka dalam menumpas musuh tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik yang tidak elegan. Arini kembali duduk di kursi kebesarannya dengan tenang menghela napas panjang, membuang sisa-sisa kenangan pahit masa lalunya yang pernah menyiksa hatinya. Ia telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa wanita yang diremehkan bisa berubah menjadi badai, mematikan yang menghancurkan semua orang yang berani menyakitinya. Meskipun balas dendam hari ini terasa sangat manis, namun Arini tahu bahwa permainan ini belum sepenuhnya berakhir hingga Hendra benar-benar hancur.
Budi, tolong persiapkan berkas laporan kejahatan penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan Hendra selama 3 tahun terakhir dan serahkan kepada pihak berwajib. Aku ingin memastikan pria sombong itu tidak hanya kehilangan harta kekayaannya, tetapi juga kebebasannya untuk bernapas menghirup udara di luar jeruji besi penjara. Mata Arini memancarkan kilatan es yang sangat dingin, menandakan bahwa sang ratu tidak akan pernah memberikan ampunan kepada para pengkhianat di kerajaannya. Di luar gedung pencakar langit itu, Hendra duduk termenung di trotoar yang panas dengan kemeja kusut dan wajah yang sangat pucat pasi. Mobil mewah sewaannya sudah ditarik kembali oleh pihak agen karena kartu kredit yang ia gunakan sebagai jaminan baru saja diblokir secara total. Clara yang terus menangis menyalahkan Hendra atas semua kehancuran ini, akhirnya pergi meninggalkan pria itu sendirian, memanggil taksi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hendra menatap nanar ke arah puncak menara kembar tempat mantan istrinya bertahta, menyadari bahwa ia telah membuang berlian paling berharga demi memungut batu kerikil. Pikirannya melayang kembali pada malam ketika ia dengan sangat angkuh mengusir Arini keluar dari rumah kontrakan kecil mereka di tengah guyuran hujan. Ia mengingat dengan jelas bagaimana kata-kata kasar yang meluncur dari bibirnya sendiri kini berbalik menjadi kutukan mematikan yang menghancurkan seluruh kehidupannya. Andai kata malam itu ia tidak dibutakan oleh keserakahan dan janji palsu tentang kekayaan instan, mungkin saat ini ia sedang duduk di puncak kesuksesan. Namun penyesalan yang datang terlambat ini sama sekali tidak memiliki arti apa-apa lagi selain menjadi racun yang akan menyiksa batinnya selamanya. Dari balik jendela kaca raksasa di lantai tertinggi menara kembar tersebut, Arini memandang ke bawah mengamati sosok kecil Hendra yang terlihat menyedihkan. Tidak ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam hatinya yang kini telah membeku bagaikan es abadi di puncak gunung tertinggi. Ia telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa kebaikan hati dan pengorbanan tulus hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang serakah. Sekarang saatnya bagi dia untuk memimpin kerajaan bisnis ini dengan tangan besi dan memastikan tidak ada lagi pengkhianat yang berani menginjak harga dirinya. Sementara itu, Clara yang melarikan diri dengan taksi kini sedang sibuk menghubungi pengacara keluarganya untuk merencanakan langkah penyelamatan aset dari penyitaan bank. Wanita egois itu berencana menimpakan semua kesalahan manipulasi proposal kepada Hendra agar dirinya terbebas dari jeratan hukum yang siap menjerat leher mereka. Cinta palsu yang mereka banggakan selama ini ternyata sangat rapuh dan langsung hancur lebur begitu badai krisis ekonomi menghantam kehidupan mewah mereka. Besok dunia akan menyaksikan sebuah pengkhianatan baru di antara dua tokoh antagonis yang mulai saling menggigit demi menyelamatkan nyawa mereka masing-masing dari kehancuran. Suasana kediaman mewah keluarga Darmawan berubah menjadi medan perang penuh teriakan histeris saat Clara menceritakan kehancuran memalukan di gedung Kusuma. Darmawan membanting gelas kristal ke lantai, meluapkan kemarahannya yang meledak-ledak setelah mengetahui kebodohan pria yang hampir menjadi menantunya itu. Pria tua itu menyadari bahwa nama baik keluarganya kini berada di ujung tanduk akibat rekaman suara suap yang dimiliki Arini. Kita harus segera memutuskan semua hubungan dengan Hendra sebelum perusahaan kita ikut terseret ke dalam jurang kebangkrutan dan penyelidikan kepolisian. Clara mengangguk setuju dengan mata sembab yang memancarkan kelicikan luar biasa demi menyelamatkan harta kekayaan serta gaya hidup mewahnya sendiri. Wanita pragmatis itu segera menghubungi pengacara pribadinya untuk menyusun sebuah pernyataan pers yang akan diterbitkan ke seluruh media massa nasional. Dalam pernyataan tersebut, Clara dengan kejam memposisikan dirinya sebagai korban penipuan Hendra dan membatalkan pertunangan mereka secara resmi hari ini. Ia tidak peduli jika pria yang kemarin ia puja itu akan mati membusuk di jalanan asalkan dirinya tetap aman sentosa. Di saat yang bersamaan, Hendra sedang duduk mematung di dalam ruang kerjanya yang gelap gulita tanpa berani menyalakan lampu penerangan.
Ponselnya terus berdering tanpa henti menampilkan puluhan panggilan dari pihak bank rentenir pasar gelap dan para pemasok bahan bangunan perusahaannya. Ia mencoba menghubungi nomor Clara untuk meminta bantuan terakhir, namun panggilan itu langsung ditolak dan nomornya telah diblokir secara permanen. Dunia Hendra benar-benar runtuh, seketika meninggalkannya dalam kegelapan absolut tanpa ada satupun tangan yang bersedia menariknya dari penderitaan. Dalam keputusasaan yang sangat mendalam akal sehat, Hendra mulai memudar digantikan oleh sebuah harapan palsu yang sangat tidak masuk akal. Pria itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arini pasti masih menyimpan sedikit perasaan cinta untuknya setelah 3 tahun hidup bersama-sama. Aku hanya perlu menemuinya secara pribadi dan mengingatkan dia tentang kenangan manis masa lalu kami saat masih tinggal di kontrakan. Hendra segera bangkit dari kursinya, merapikan kemejanya yang sangat kusut lalu berlari keluar kantor menuju markas besar grup Kusuma dengan putus asa. Sementara itu di ruang kerja direktur utama yang berada di puncak menara kembar Arini sedang memeriksa tumpukan dokumen sangat rahasia. Budi berdiri di sampingnya, memberikan penjelasan rinci mengenai setiap lembar bukti kejahatan finansial yang pernah dilakukan oleh mantan suami majikannya. Ini adalah catatan aliran dana ilegal dan bukti penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan Hendra selama 3 tahun terakhir, Nona. Jika kita menyerahkan semua dokumen ini kepada pihak kejaksaan, maka Hendra dipastikan akan menghadapi hukuman penjara minimal 10 tahun lamanya. Arini tersenyum tipis mengamati angka-angka manipulasi tersebut dengan tatapan mata yang sangat dingin, seolah sedang menatap sebuah nisan kuburan. Berita terbaru juga menyebutkan bahwa keluarga Darmawan baru saja merilis pernyataan pers untuk memutus hubungan pertunangan Clara dengan pria malang itu. Betapa lucunya melihat sekumpulan anjing rakus yang saling menggigit satu sama lain ketika makanan lezat mereka tiba-tiba menghilang seketika. Siapkan salinan dokumen kejahatan ini dalam amplop tertutup, Budi, karena aku yakin tikus yang putus asa itu akan segera kemari. Prediksi Arini ternyata sangat tepat karena 10 menit kemudian keributan besar terjadi di area lobi utama gedung pencakar langit tersebut. Hendra sedang memohon sambil menangis di hadapan resepsionis meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nyonya Besar secara pribadi hari ini. Tolong izinkan aku naik ke atas sebentar saja karena ada hal sangat penting yang harus aku bicarakan berdua dengan mantan istriku. Para penjaga keamanan sudah bersiap untuk menyeret pria berantakan itu keluar, namun Budi tiba-tiba muncul dari dalam lift utama. Budi menatap pria yang sedang berlutut di lantai marmer itu dengan pandangan jijik yang sama sekali tidak berusaha ia sembunyikan. Tuan Hendra, Anda sudah kehilangan hak untuk menginjakkan kaki di gedung ini, jadi silakan pergi sebelum kami menggunakan kekerasan fisik. Namun suara Arini tiba-tiba terdengar melalui alat komunikasi kecil di telinga Budi, memerintahkan asistennya itu untuk mengizinkan pria itu naik, bawa dia ke ruang tamu pribadi VIP di lantai 80. Budi, biarkan dia mengucapkan kata-kata perpisahannya yang paling menyedihkan. Hendra dibawa naik ke lantai VIP dengan pengawalan ketat dari 4 penjaga keamanan bertubuh besar yang siap mematahkan tulang-tulangnya. Ia disuruh menunggu di sebuah ruang tamu mewah yang dindingnya terbuat dari kaca tebal menampilkan pemandangan kota yang sangat menakjubkan. Kemewahan ruangan itu justru membuat Hendra merasa sangat kerdil dan hina menyadari betapa jauhnya jarak kasta antara dirinya dengan Arini. Pintu ruangan perlahan terbuka, menampilkan sosok sang ratu bisnis yang melangkah masuk dengan sangat anggun memancarkan aura dominasi yang menekan. Tanpa membuang waktu, Hendra langsung menjatuhkan dirinya ke lantai tebal berlapis karpet. Turki merangkak mendekati sepatu hak tinggi milik Arini. Arini, kumohon berikan aku ampunan karena aku benar-benar telah disesatkan oleh kelicikan Clara dan godaan harta yang sangat membutakan. Aku bersumpah bahwa jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, aku masih sangat mencintaimu sama seperti saat kita baru menikah. Air mata buaya mengalir deras membasahi pipi pria itu menciptakan sebuah pemandangan yang sangat menjijikkan bagi siapapun yang melihatnya. Ingatlah masa-masa indah kita dulu,
saat kita sering berbagi sepiring nasi goreng berdua di bawah lampu remang rumah kontrakan. Aku akan menceraikan Clara secara resmi hari ini juga dan bersedia menjadi budakmu asalkan kamu mau menyelamatkan perusahaanku dari kehancuran. Tolong jangan biarkan aku mati perlahan-lahan karena tekanan utang bank dan ancaman para rentenir yang kini terus mengejar-ngejarku. Hendra terus meracau mengucapkan kalimat-kalimat manipulatif murahan yang dulu mungkin bisa meluluhkan hati seorang wanita miskin yang sangat naif. Arini menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kasihan atau empati di wajah cantiknya tersebut. Kamu sungguh pandai merangkai kata-kata dusta, Hendra, tetapi sayangnya aku bukanlah wanita bodoh yang bisa kamu tipu dua kali. Apakah kamu lupa bagaimana kamu melemparkan surat cerai ke wajahku malam itu sambil menghina kemiskinanku dengan sangat kasar dan kejam? Kamu membuangku seperti sampah busuk demi mengejar kekayaan Clara. Dan sekarang kamu berani memohon cinta kepadaku setelah dia mencampakkanmu begitu saja. Arini memberi isyarat kepada Budi yang segera melemparkan sebuah map tebal berwarna merah menyala tepat ke dada Hendra dengan kasar. Map itu terbuka dan menumpahkan puluhan lembar kertas berisi catatan transaksi ilegal, faktur fiktif, serta bukti penyuapan pejabat daerah setempat. Mata Hendra terbelalak ngeri saat membaca deretan angka dan tanda tangannya sendiri yang terpampang, sangat jelas di atas dokumen rahasia tersebut. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah akan meledak menyadari bahwa seluruh kejahatan masa lalunya telah dibongkar habis-habisan oleh mantan istrinya. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan semua dokumen internal rahasiaku ini? Arini, kamu pasti menyewa peretas bayaran untuk menghancurkan hidupku, kan? Hendra berteriak panik mencoba menyangkal kebenaran yang kini terpampang nyata di depan matanya. Meskipun ia tahu perlawanannya sangatlah sia-sia, Arini hanya tersenyum dingin menikmati ekspresi ketakutan yang luar biasa terpancar dari wajah pria yang dulu sangat arogan dan sombong. Aku tidak perlu repot-repot meretas apapun karena para mantan karyawanmu yang merasa tertipu dengan senang hati menyerahkan semua bukti ini. Kamu harus tahu satu hal penting, Hendra, bahwa salinan asli dari semua dokumen kejahatanmu itu sudah berada di meja kejaksaan. Pihak berwajib sedang memproses surat perintah penangkapanmu atas tuduhan penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, dan penyuapan pejabat pemerintah kota ini. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau mencari pengacara hebat karena seluruh aset dan rekening bankmu telah dibekukan. Pintu penjara yang gelap dan dingin sudah terbuka lebar menantikan kedatanganmu untuk menebus semua dosa keserakahanmu selama 3 tahun terakhir. Kenyataan pahit itu menghantam kesadaran Hendra, bagaikan pukulan palu godam, raksasa yang langsung menghancurkan sisa kewarasan di dalam kepalanya. Pria itu menyadari bahwa ia tidak hanya akan menjadi seorang gembel yang bangkrut, tetapi juga seorang narapidana yang sangat hina. Arini, kumohon tarik kembali laporan kepolisian itu. Aku bersedia melakukan apa saja asalkan kamu tidak memasukkan aku ke dalam penjara. Aku bisa mencucikan sepatumu setiap hari dan menjadi pembantu di rumahmu. Tolong beri aku belas kasihan atas nama masa lalu kita. Masa lalu kita sudah mati dan terkubur dalam malam ketika kamu mengusirku keluar dari rumah tanpa sedikit pun rasa kasihan. Keadilan harus ditegakkan dan orang-orang serakah sepertimu wajib membayar harga mahal atas semua penderitaan yang telah kalian timbulkan sengaja. Aku memastikan kamu hancur bukan semata-mata karena dendam pribadiku, tetapi karena kamu memang penjahat yang merusak tatanan dunia bisnis. Arini membalikkan badannya memunggungi mantan suaminya itu, memberikan isyarat final bahwa perbincangan memuakkan ini telah mencapai titik akhir yang mutlak. Budi segera melangkah maju bersama 4 penjaga keamanan yang langsung menarik tubuh lemas Hendra dari atas karpet mewah ruangan tersebut. Pria malang itu diseret paksa menuju pintu keluar sementara. Mulutnya terus berteriak histeris memanggil-manggil nama Arini dengan penuh keputusasaan. Jeritannya menggema di sepanjang koridor VIP, namun tidak ada satupun karyawan yang peduli dengan nasib pria yang sangat menyedihkan itu.
Hendra dimasukkan ke dalam lift khusus barang dan diturunkan ke lantai dasar seperti sebuah kantong sampah busuk yang siap dibuang. Ketika pintu lift barang terbuka di area bongkar muat belakang gedung, Hendra langsung disambut oleh kilatan lampu merah biru menyilaukan. 3 buah mobil patroli kepolisian telah bersiaga di sana bersama beberapa petugas berseragam lengkap yang memegang surat perintah penangkapan resmi. Tuan Hendra, Anda ditangkap atas berbagai tuduhan kejahatan kerah putih dan penggelapan dana pajak negara dalam jumlah yang sangat besar. Anda memiliki hak untuk tetap diam, karena segala sesuatu yang Anda ucapkan akan digunakan sebagai bukti memberatkan di dalam pengadilan. Petugas kepolisian segera memborgol kedua pergelangan tangan Hendra dengan besi dingin yang mengunci kebebasannya untuk selamanya di dunia luar ini. Beberapa wartawan berita lokal yang sengaja dipanggil secara anonim oleh Budi mulai mengambil foto wajah pucat pasi pria bangkrut tersebut. Hendra menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan tangis penyesalan yang luar biasa pahit. Meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam waktu semalam, ia telah kehilangan istri yang luar biasa, kehilangan kekasih kayanya, kehilangan perusahaan berharganya, dan kini kehilangan kebebasannya sebagai manusia merdeka. Dari balik kaca jendela ruang kerjanya yang berada di lantai 80, Arini menyaksikan momen penangkapan itu dengan pandangan tenang. Tidak ada senyum kemenangan yang meledak-ledak di wajahnya, melainkan hanya sebuah kelegaan mendalam bagaikan luka infeksi yang baru disembuhkan. Ia berhasil memotong parasit yang selama ini menempel dalam kehidupannya, dan kini ia siap melangkah maju, tanpa beban masa lalu. Udara di ruangan itu terasa sangat segar, seolah-olah seluruh racun kesombongan telah berhasil dibersihkan secara tuntas dari wilayah kekuasaannya. Budi melangkah masuk kembali ke dalam ruang kerja, setelah memastikan operasi pembersihan hama tersebut berjalan lancar, sesuai rencana Nyonya Besar. Semua urusan dengan pihak kepolisian sudah ditangani dengan baik, dan mereka memastikan pria itu tidak akan mendapatkan penangguhan penahanan. Nona Arini mengangguk pelan lalu berjalan kembali menuju meja kerja kebesarannya, siap untuk menghadapi tantangan bisnis lain yang jauh lebih bermakna. Mari kita kembali fokus pada rencana ekspansi grup Kusuma ke pasar Eropa bulan depan, karena urusan sampah ini sudah selesai. Sebagai catatan tambahan, pihak penyidik korupsi juga sudah mulai memeriksa perusahaan milik keluarga Darmawan pagi ini. Berdasarkan bukti yang ada, mereka tidak akan memiliki waktu untuk bernapas lega, karena seluruh aset ilegal mereka sedang dibekukan oleh otoritas yang berwenang sekarang. Arini tersenyum tipis mendengar laporan tersebut, merasa puas bahwa badai keadilan yang ia ciptakan telah menyapu bersih semua musuh-musuhnya. Clara akan segera merasakan bagaimana pedihnya menjadi wanita miskin yang tidak memiliki apa-apa seperti yang sering ia hina dulu. Matahari mulai condong ke ufuk barat memberikan cahaya jingga keemasan yang menerangi wajah cantik Arini di balik meja kerja mewahnya. Ia telah membuktikan kekuatan sejati seorang wanita yang tidak bisa diremehkan atau diinjak-injak oleh kesombongan pria rakus manapun. Kerajaan bisnis Kusuma kini berada di tangan yang sangat tepat, dipimpin oleh seorang ratu berhati baja yang tak kenal ampun. Hari esok akan menjadi awal yang baru bagi kemajuan perusahaannya, meninggalkan semua kisah pengkhianatan murahan itu di masa lalu kelam. Malam harinya berita tentang penangkapan Hendra dan runtuhnya kejayaan keluarga Darmawan menjadi tajuk utama di berbagai saluran televisi nasional. Semua orang membicarakan skandal korupsi terbesar tahun ini, tanpa menyadari bahwa dalang utama di balik kehancuran itu adalah seorang wanita. Arini duduk santai di balkon rumah mewahnya sambil menyesap teh hangat, menikmati angin malam yang membelai lembut wajahnya yang damai. Sebuah keadilan yang sempurna telah ditegakkan, membuktikan pepatah kuno yang mengatakan bahwa keserakahan manusia akan selalu menjadi awal dari kebinasaan. Kisah kehancuran Hendra akan menjadi sebuah legenda kelam di dunia bisnis kota metropolis ini sebagai pengingat keras bagi para pengusaha. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya yang sederhana,
karena terkadang naga paling ganas justru bersembunyi di perairan tenang. Arini Kusuma telah kembali merebut singgasananya dan nama besarnya akan terus dihormati, sekaligus ditakuti oleh semua pesaing bisnis di masa depan. Malam ini sang ratu bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu ketenangan jiwanya. Berita penangkapan Hendra dan runtuhnya perusahaan keluarga Darmawan menyebar dengan kecepatan yang sangat mengerikan seperti badai liar di musim kemarau. Seluruh media cetak dan saluran televisi nasional menjadikan skandal kejahatan kerah putih ini sebagai tajuk utama selama 3 hari berturut-turut. Masyarakat luas menuntut penegakan hukum yang seberat-beratnya bagi para pengusaha rakus yang telah lama memanipulasi pajak dan merugikan negara. Tekanan publik yang sangat besar ini membuat pihak kepolisian dan kejaksaan bekerja ekstra keras untuk segera melimpahkan kasus ke meja hijau. Di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau pesing, Hendra duduk meringkuk di sudut ruangan sambil memeluk kedua lututnya erat. Seragam tahanan berwarna oranye terang yang kini membalut tubuhnya terasa seperti kulit kedua yang menyengat dan menghina sisa-sisa harga dirinya. Selama beberapa hari terakhir, ia harus berbagi ruangan dengan para penjahat kelas teri yang seringkali mengejek dan merundungnya tanpa ampun. Mantan pengusaha sombong itu kini tidak lebih dari sekadar tikus ketakutan yang meringkuk di sudut tergelap, menanti hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Rasa penyesalan yang luar biasa pahit terus-menerus menggerogoti pikiran Hendra hingga ia hampir kehilangan akal sehatnya setiap malam tiba. Bayangan wajah tenang Arini saat menolak permohonan maafnya di ruang VIP selalu muncul dalam mimpi buruknya dan menyiksanya tanpa henti. Jika saja ia tidak terlalu dibutakan oleh ambisi untuk memiliki Clara dan harta kekayaannya, mungkin ia masih hidup dengan tenang. Namun penyesalan di balik jeruji besi tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah terbuang sia-sia demi keserakahan duniawi semata. Sementara itu, Clara juga tengah merasakan penderitaan yang tak kalah menyedihkan akibat ulah licik yang ia lakukan demi menyelamatkan diri. Meskipun ia berhasil menghindari tuduhan keterlibatan langsung dengan perusahaan Hendra, namun kehancuran bisnis ayahnya telah memiskinkan dirinya secara total. Seluruh aset mewah, mobil sport dan perhiasan berlian milik keluarga Darmawan telah disita oleh negara untuk melunasi utang pajak mereka. Mantan sosialita sombong itu kini harus menyewa sebuah kamar kos kecil yang kumuh di pinggiran kota untuk sekadar bertahan hidup setiap hari. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memuji dan mengagumi kecantikannya, kini menjauh bagaikan menghindari penderita kusta yang sangat menular. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia meminjamkan uang atau sekadar memberikan dukungan moral kepada Clara di masa sulitnya. Clara harus menjual beberapa tas desainer bekas miliknya dengan harga yang sangat murah untuk membeli makanan instan dan membayar biaya sewa. Ia akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan yang dulu selalu ia jadikan bahan hinaan terhadap mantan istri Hendra. Puncak dari kehancuran Hendra akhirnya tiba pada hari persidangan pertama yang digelar di gedung pengadilan negeri setempat dengan penjagaan sangat ketat. Ratusan wartawan dari berbagai media massa berkumpul di depan pintu masuk pengadilan, saling berebut posisi untuk mengambil gambar sang pesakitan. Ketika mobil tahanan tiba, kilatan cahaya kamera menyambar-nyambar secara sporadis seolah-olah Hendra adalah monster mengerikan yang sangat berbahaya. Hendra berjalan tertunduk lesu di bawah kawalan ketat. Para petugas berusaha menyembunyikan wajahnya yang kini terlihat sangat tua dan hancur lebur. Di dalam ruang sidang yang dipenuhi sesak oleh pengunjung, ketegangan terasa sangat pekat, menekan dada siapapun yang berada di sana. Jaksa penuntut umum dengan suara lantang membacakan rentetan dakwaan yang sangat panjang dan memberatkan posisi Hendra di hadapan majelis hakim, mulai dari pemalsuan dokumen perusahaan, penggelapan dana pinjaman bank, manipulasi laporan pajak, hingga praktik penyuapan pejabat daerah yang sistematis dan terstruktur. Setiap kata yang keluar dari mulut jaksa bagaikan paku berkarat
yang ditancapkan secara perlahan-lahan ke dalam peti mati masa depan. Hendra, pengacara publik yang ditunjuk oleh negara untuk membela, Hendra terlihat sangat kewalahan dan pesimis menghadapi tumpukan bukti yang sangat kuat. Upaya pembelaan yang mereka lakukan terdengar sangat lemah dan tidak masuk akal di hadapan dokumen-dokumen asli yang diserahkan oleh Arini. Hakim ketua yang memimpin persidangan juga terlihat sangat tegas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi Hendra untuk berkelit dari kesalahannya. Persidangan berjalan dengan sangat cepat dan efisien tanpa ada drama yang berlarut-larut karena bukti kejahatan yang disajikan sudah sangat mutlak. Ketika hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyampaikan pernyataan penutup, Hendra berdiri dengan kaki gemetar dan suara yang sangat parau. Majelis hakim yang terhormat, saya mengakui semua kesalahan fatal yang telah saya lakukan akibat kebutaan hati dan keserakahan akan harta duniawi. Saya telah menghancurkan banyak pihak, membohongi pemerintah, dan yang paling menyakitkan saya membuang istri yang paling setia demi ilusi kesuksesan palsu. Saya pantas menerima hukuman seberat apapun karena kebodohan ini telah merampas seluruh martabat saya sebagai manusia yang memiliki akal budi. Pernyataan Hendra sama sekali tidak mengundang simpati dari para hadirin, melainkan justru memancing gumaman sinis dan cibiran dari kursi pengunjung. Mereka melihat permohonan maaf itu sebagai tindakan putus asa seorang pengecut yang mencoba mendapatkan keringanan hukuman di menit-menit terakhir. Hakim ketua memukul palu sidang dengan keras untuk menenangkan situasi, sebelum akhirnya membacakan putusan akhir yang sangat dinantikan oleh semua orang. Menimbang berbagai bukti kuat yang ada, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat lebih awal. Hukuman denda sebesar puluhan miliar rupiah juga dijatuhkan kepada terdakwa dan seluruh sisa asetnya akan disita oleh negara sebagai ganti rugi. Palu keadilan kembali diketuk dengan sangat keras, menandakan akhir dari perjalanan panjang seorang pria sombong yang hancur oleh keangkuhannya sendiri. Hendra terjatuh ke kursi terdakwa dengan wajah pucat, pasi matanya menatap kosong ke arah langit ruang sidang yang terasa berputar. 12 tahun di balik jeruji besi adalah harga mahal yang harus ia bayar lunas untuk sebuah pengkhianatan yang sangat kejam. Berita vonis hukuman 12 tahun penjara bagi Hendra langsung disambut sorak-sorai oleh masyarakat yang haus akan keadilan hukum. Beberapa aktivis anti korupsi bahkan merayakan keputusan hakim tersebut sebagai kemenangan besar melawan para mafia bisnis yang selalu menindas rakyat kecil. Kisah kejatuhan Hendra dengan cepat menjadi contoh nyata yang dibahas di berbagai seminar bisnis dan perkuliahan hukum di seluruh negeri. Semua orang setuju bahwa pria itu mendapatkan balasan yang sangat setimpal atas kesombongan dan kejahatan kerah putih yang telah dilakukannya. Di kejauhan dari balik dinding kaca ruang kerjanya yang mewah, Arini menyaksikan siaran langsung pembacaan vonis tersebut dengan wajah yang datar. Ia tidak bersorak gembira atau menunjukkan kepuasan yang berlebihan, karena baginya keadilan ini hanyalah sebuah prosedur pembersihan kotoran dari dunia bisnisnya. Budi yang berdiri di samping meja kerja majikannya tersenyum lega, melihat akhir dari drama panjang yang cukup menguras emosi ini. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan sangat sempurna. Nona besar, pria itu tidak akan bisa lagi mengganggu ketenangan hidup Anda untuk waktu yang lama. Arini mematikan layar televisi raksasa di ruangannya, lalu kembali memusatkan perhatiannya pada tumpukan dokumen proyek ekspansi internasional yang lebih penting. Masa lalu telah selesai dan ditutup rapat-rapat di dalam sel penjara yang dingin. Tidak ada gunanya terus menatap ke belakang sana. Budi, tolong atur ulang jadwal penerbanganku ke Singapura besok pagi, karena kita harus segera menemui Dewan Direksi Cabang Asia Tenggara sekarang. Kerajaan bisnis Kusuma tidak boleh berhenti berkembang hanya karena kita sibuk mengurus seekor tikus kecil yang sudah mati membusuk di selokan air. Langkah kaki sang ratu bisnis terdengar sangat mantap saat ia berjalan menyusuri koridor menara kembar yang dihiasi oleh berbagai lukisan klasik. Para karyawan menundukkan kepala dengan hormat yang tulus saat berpapasan dengan pemimpin mereka yang tidak hanya cerdas,
tetapi juga sangat kuat. Arini telah membuktikan kepada seluruh dunia bahwa seorang wanita tidak perlu bergantung pada belas kasihan laki-laki untuk mencapai puncak kesuksesan. Ia telah melewati badai pengkhianatan yang paling menyakitkan dan keluar sebagai pemenang mutlak yang tak terbantahkan oleh pihak manapun. Sementara itu pada hari yang sama Clara sedang berjalan tertatih, menyusuri trotoar yang becek setelah hujan lebat mengguyur kota. Penampilannya sangat berantakan dengan pakaian kusam dan rambut yang tidak terurus jauh berbeda dari sosok sosialita sombong beberapa hari yang lalu. Ia baru saja diusir dari pekerjaan paruh waktunya sebagai pelayan restoran karena tidak mampu melakukan pekerjaan kasar dengan cepat dan benar. Wanita itu menatap bayangannya sendiri di genangan air kotor menyadari bahwa karma telah menghantamnya dengan cara yang sangat brutal dan tanpa ampun. Di sebuah persimpangan jalan langkah Clara terhenti saat melihat layar televisi raksasa di sebuah gedung yang menayangkan wajah Arini. Mantan istri yang dulu sering ia hina itu, kini sedang menerima penghargaan sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis Asia. Arini tampak sangat memukau dengan gaun elegan memancarkan wibawa dan kekuasaan yang membuat Clara merasa sangat kecil bagaikan butiran debu jalanan. Air mata penyesalan mulai mengalir deras membasahi pipi Clara menyadari betapa bodohnya ia karena telah meremehkan kekuatan ratu bisnis yang sesungguhnya. Pemandangan kontras antara kesuksesan Arini dan kehancuran Clara beserta Hendra menjadi penutup manis dari sebuah kisah balas dendam yang elegan. Mereka yang dulu sangat sombong dan gemar menindas orang yang dianggap lemah, kini harus merangkak di dasar jurang penderitaan yang sangat dalam. Keadilan alam semesta selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghukum para pengkhianat dan mengangkat derajat mereka yang memiliki hati kuat serta bersih. Arini Kusuma sang pewaris tahta telah kembali ke tempat yang semestinya dan terus melangkah maju membawa kerajaannya menuju kejayaan yang abadi. Waktu berjalan lambat di dalam sel penjara yang dingin dan lembab tempat Hendra kini menghabiskan sisa-sisa hidupnya yang hancur berkeping-keping. Seragam oranye yang membalut tubuh kurusnya, seolah menjadi pengingat abadi akan kebodohan dan kesombongan masa lalu yang telah menghancurkan segalanya tanpa sisa. Setiap pagi ia terbangun oleh suara lonceng penjara dan bentakan para sipir yang sama sekali tidak peduli dengan status mantan miliardernya itu. Ia harus membersihkan toilet kotor dan mengepel lantai koridor yang panjang sambil menerima berbagai ejekan menyakitkan dari sesama narapidana kelas bawah setiap harinya. Malam hari adalah waktu yang paling menyiksa bagi pria malang itu, karena kesunyian penjara selalu membawa kembali kenangan manis bersama mantan istrinya. Bayangan senyum tulus Arini saat menyajikan makanan sederhana di rumah kontrakan mereka dulu, terus berputar-putar di dalam kepalanya seperti kaset rusak. Ia menyadari bahwa cinta sejati yang pernah ia miliki telah ia buang ke tempat sampah demi mengejar kilauan harta palsu milik Clara. Air mata penyesalan selalu mengalir deras membasahi bantal tipisnya setiap malam, namun semua tangisan itu tidak akan pernah bisa mengubah takdirnya yang kejam. Di luar tembok penjara yang tinggi itu nasib Clara juga tidak kalah menyedihkannya karena ia kini hidup menggelandang di jalanan kota metropolis. Mantan sosialita yang sangat sombong itu terpaksa bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah warung makan kecil demi mendapatkan sepiring nasi sisa. Tangan mulusnya yang dulu selalu dihiasi perhiasan berlian kini dipenuhi oleh luka goresan dan kapalan. Karena harus menyikat panci kotor setiap hari, ia seringkali menjadi bahan tertawaan para pelanggan warung yang mengenali wajahnya dari berbagai berita memalukan tentang skandal korupsi keluarganya. Beberapa bulan lalu, sementara dua pengkhianat itu perlahan-lahan hancur ditelan oleh karma buruk mereka sendiri, Arini Kusuma justru terus melebarkan sayap kekuasaannya semakin luas. Kerajaan bisnis Kusuma di bawah kepemimpinannya melesat pesat menembus pasar internasional dan membuka berbagai cabang baru di beberapa negara maju di benua Eropa. Kejeniusannya dalam meracik strategi pemasaran dan investasi berhasil melipat gandakan keuntungan perusahaan hanya dalam kurun waktu 1 tahun sejak ia kembali mengambil alih
Nyonya besar itu kini dihormati sebagai salah satu tokoh wanita paling berpengaruh di dunia bisnis global yang ditakuti sekaligus dikagumi banyak pihak. Kepemimpinan Arini sangat berbeda dengan gaya para petinggi bisnis pada umumnya karena ia selalu mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan para karyawannya. Ia mendirikan banyak yayasan amal dan membangun rumah sakit gratis untuk rakyat miskin sebagai bentuk rasa syukurnya atas semua keberhasilan yang dicapai. Pengalaman pahit hidup dalam kemiskinan selama 3 tahun bersama Hendra telah membuka mata hatinya untuk lebih peduli terhadap penderitaan orang-orang kecil. Keputusan-keputusannya yang sangat bijaksana membuat seluruh karyawan grup Kusuma bekerja dengan penuh kesetiaan dan rela memberikan dedikasi terbaik mereka demi kejayaan perusahaan. Suatu pagi yang cerah, Arini menghadiri sebuah konferensi ekonomi tingkat tinggi yang diselenggarakan di ibu kota negara sebagai pembicara utama yang dihormati. Ribuan delegasi dari berbagai perusahaan multinasional memenuhi aula pertemuan raksasa itu hanya untuk mendengarkan pidato inspiratif dari sang ratu bisnis yang melegenda. Ia melangkah naik ke atas panggung dengan penuh keanggunan mengenakan setelan jas putih bersih yang melambangkan kejujuran dan kekuatan mental yang tak terkalahkan. Sorot lampu menyoroti wajah cantiknya yang memancarkan ketegasan luar biasa membuat seluruh ruangan mendadak hening menantikan setiap kata berharga yang akan keluar. Dalam pidatonya, Arini menekankan pentingnya integritas dan moralitas dalam menjalankan sebuah bisnis, agar kesuksesan yang diraih tidak dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia menceritakan sedikit pengalaman pahitnya tentang bagaimana kesombongan dan keserakahan bisa menghancurkan sebuah kerajaan bisnis dalam sekejap mata tanpa meninggalkan sisa apapun. Kita tidak boleh menilai nilai seorang manusia hanya dari penampilan luarnya atau saldo rekening banknya, karena kekuatan sejati berasal dari ketulusan hati nurani. Tepuk tangan riuh menggema memenuhi seluruh penjuru ruangan membuktikan bahwa pesan moral yang ia sampaikan berhasil menyentuh lubuk hati para pemimpin bisnis dunia. Setelah acara konferensi yang sangat sukses itu selesai, Budi segera menghampiri majikannya di ruang ganti VIP dengan membawa secangkir teh hijau hangat. Asisten setia itu telah mendampingi Arini melewati berbagai rintangan badai dan selalu memastikan keselamatan serta kenyamanan nyonya besarnya di setiap kesempatan penting. Pidato Anda tadi sangat luar biasa Nona Besar dan saya yakin nilai saham kita di bursa luar negeri akan melonjak tajam hari ini. Arini hanya tersenyum tipis menerima pujian tersebut dan menyeruput teh hangatnya dengan tenang menikmati hasil kerja kerasnya yang membuahkan hasil sangat manis. Budi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyampaikan sebuah informasi kecil yang baru saja ia terima dari informan mereka di dalam penjara kota. Hendra baru saja masuk ke rumah sakit penjara karena mengalami depresi berat dan kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari tanpa pengobatan memadai. Pria itu terus-menerus memanggil nama Anda dalam igawannya dan memohon ampunan kepada dinding sel yang kosong setiap malam bagaikan orang gila sungguhan. Arini meletakkan cangkir tehnya dengan perlahan tanpa menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya, seolah informasi itu sama sekali tidak penting baginya saat ini. Biarkan saja dia membusuk di sana Budi, karena rasa sakit yang ia derita saat ini belum sebanding dengan pengkhianatannya di masa lalu kita. Kita tidak perlu lagi membuang-buang waktu emas kita untuk memikirkan nasib seekor lalat yang sudah terperangkap di dalam jaring laba-laba maut. Masa laluku bersamanya sudah mati dan terkubur sangat dalam hingga aku tidak bisa lagi merasakan emosi apapun terhadap pria menyedihkan itu sekarang. Hati sang ratu telah berubah menjadi baja yang tak tertembus memastikan tidak ada lagi pengkhianatan yang bisa melukai jiwanya di masa depan yang cerah. Mereka berdua kemudian melangkah keluar dari gedung konferensi mewah tersebut, menembus kerumunan wartawan yang berusaha mendapatkan wawancara eksklusif dengan wanita paling berkuasa itu. Mobil limusin anti peluru sudah menunggu di pelataran dengan mesin menyala siap membawa Arini menuju bandara internasional untuk perjalanan bisnis selanjutnya ke Eropa.
Tidak ada lagi sisa-sisa wanita penurut yang dulu selalu menunggu suaminya pulang dengan cemas di rumah kontrakan sempit dan berbau apak setiap hari. Arini telah berevolusi menjadi sosok penguasa sejati yang mengendalikan takdirnya sendiri, tanpa perlu bergantung pada belas kasihan laki manapun di dunia ini. Di sudut gelap kota yang terabaikan, Hendra terbaring lemah di ranjang besi rumah sakit penjara dengan tatapan mata yang sangat kosong dan redup. Tubuhnya semakin kurus kering menyerupai kerangka hidup akibat kekurangan gizi dan siksaan batin yang terus-menerus merongrong kewarasannya. Setiap detik yang berlalu sangat lambat. Ia menatap keluar jendela berjeruji besi melihat langit sore yang berwarna jingga keemasan mengingatkannya pada warna gaun Arini di pesta amal malam itu. Penyesalan teramat dalam mencekik lehernya, hingga ia kesulitan bernapas memikirkan betapa bodohnya. Ia membuang berlian berharga hanya demi memungut pecahan kaca murahan jalanan. Setiap tarikan napasnya terasa seperti menelan duri tajam yang merobek-robek tenggorokannya, mengingatkannya pada kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan kepada mantan istrinya. Ia menyadari bahwa seluruh penderitaan ini adalah balasan setimpal atas kesombongannya, yang berani meremehkan kekuatan seorang wanita yang diam-diam sangat luar biasa hebat. Keadilan alam semesta bekerja dengan sangat misterius dan menakutkan menghancurkan orang-orang serakah, tanpa memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Mereka kembali. Hendra menutup matanya yang cekung membiarkan air mata penyesalan mengalir pelan mengantarkannya pada kegelapan malam yang dingin dan tidak memiliki ujung akhir keselamatan. Pada saat yang sama, Clara juga mengalami titik terendah dalam hidupnya ketika ia diusir dari kamar kos kumuhnya karena menunggak uang sewa bulanan. Pemilik kos yang galak melempar barang-barang usang milik Clara ke jalanan kotor diiringi oleh hujan deras yang tiba-tiba mengguyur kota tanpa ampun. Wanita itu terduduk menangis di trotoar yang basah memeluk lututnya kedinginan di bawah guyuran hujan yang seolah ikut mencemooh nasib sialnya malam ini. Kecantikan dan kesombongan yang dulu ia banggakan, kini telah sirna sepenuhnya digantikan oleh keputusasaan luar biasa seorang gelandangan yang sangat kelaparan di jalanan sepi. Sebuah mobil mewah melintas dengan cepat di genangan air, dekat tempat Clara terduduk mencipratkan air lumpur kotor ke wajah dan pakaian lusuhnya. Secara seketika, Clara mendongak dengan penuh amarah, namun matanya langsung terpaku saat melihat plat nomor khusus mobil tersebut yang sangat familiar di kalangan pebisnis kelas atas. Itu adalah mobil milik grup Kusuma yang sedang membawa Arini pulang dari bandara setelah menyelesaikan perjalanan bisnis internasionalnya yang sangat sukses dan memukau gemilang. Jarak antara mereka berdua sangat dekat, namun status sosial mereka kini dipisahkan oleh jurang pemisah yang sangat dalam dan mustahil untuk dijembatani kembali selamanya. Di dalam mobil yang sangat hangat dan nyaman itu, Arini sedang membaca laporan keuangan terbaru melalui layar komputer tabletnya dengan wajah sangat serius. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran mantan kekasih suaminya yang sedang kedinginan di pinggir jalan karena kaca jendela mobilnya tertutup rapat dan berlapis gelap. Bagi Arini, kehidupan orang-orang seperti Clara dan Hendra tidak lebih dari sekadar debu jalanan yang sudah tersapu bersih oleh badai keadilan alam mutlak. Sang nyonya besar terus memandang ke depan, merencanakan masa depan perusahaan yang lebih gemilang, tanpa pernah sekalipun menoleh lagi ke belakang menuju masa lalunya. Kisah kehancuran dua pengkhianat itu menjadi sebuah legenda urban yang sering diceritakan oleh para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tentang pesan moral. Mereka selalu mengingatkan bahwa kesombongan adalah awal mula dari segala kehancuran dan meremehkan orang lain adalah kesalahan terbesar yang bisa menjerumuskan jiwa ke neraka. Tidak ada kejahatan dan keserakahan yang bisa bersembunyi selamanya dari hukum karma, karena alam semesta selalu memiliki cara unik untuk menyeimbangkan kembali keadilan mutlak. Hendra dan Clara adalah contoh nyata bagaimana manusia bisa kehilangan segalanya dalam sekejap mata karena membiarkan hati nurani mereka dibutakan oleh kilauan harta duniawi.
Beberapa bulan kemudian, grup Kusuma berhasil mengakuisisi sebuah perusahaan raksasa di Amerika Serikat, menjadikan Arini sebagai wanita Asia pertama yang menaklukkan pasar tersulit tersebut. Prestasi luar biasa ini dirayakan dengan sebuah pesta perjamuan mewah yang dihadiri oleh presiden dan berbagai tokoh dunia yang sangat penting serta sangat berpengaruh. Arini berdiri di balkon gedung tertinggi di kota kelahirannya, menatap lautan lampu malam yang berkilauan bagaikan ribuan bintang yang turun ke bumi menghiasi kegelapan. Ia mengangkat gelas sampanyenya ke udara merayakan kemenangan telak atas masa lalunya yang kelam dan menyambut masa depan yang dipenuhi oleh cahaya kesuksesan abadi. Kakeknya pasti akan sangat bangga melihat cucu perempuan satu-satunya ini berhasil membesarkan kerajaan bisnis keluarga Kusuma, jauh melebihi impian terbesarnya dahulu. Ujian mencari cinta sejati dengan menyamar menjadi wanita miskin memang berakhir tragis. Namun hal itu justru membentuk mental baja di dalam diri Arini selamanya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada siapa yang mendampinginya, melainkan pada keyakinan teguh untuk terus melangkah maju melawan segala rintangan berat di depannya. Arini tersenyum damai merasakan kebebasan mutlak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat ia berhasil melepaskan seluruh beban dendam kelam di dalam lubuk hatinya. Budi berdiri beberapa langkah di belakang majikannya mengamati sosok luar biasa itu dengan rasa kagum dan hormat yang semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Ia telah melihat bagaimana wanita ini bangkit dari keterpurukan yang paling menyakitkan mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar utama untuk mencapai puncak kesuksesan tertinggi. Anda telah membuktikan kepada dunia bahwa keadilan sejati bukanlah tentang membalas dendam secara membabi buta, melainkan membiarkan kesuksesan Anda menghukum para musuh itu. Arini mengangguk pelan menyetujui ucapan bijak asisten kepercayaannya tersebut, sambil terus memandangi keindahan kota metropolitan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali tangannya. Di sel penjaranya yang gelap gulita, Hendra perlahan-lahan menghembuskan napas panjang, mencoba menerima kenyataan bahwa ia akan mati membusuk di tempat kotor ini. Wajah cantik Arini kembali melintas dalam benaknya untuk yang kesekian kalinya. Namun kali ini ia tidak lagi menangis atau memohon ampunan yang mustahil. Ia akhirnya menyadari bahwa wanita hebat itu memang terlalu berharga untuk dimiliki oleh pria berhati kerdil dan serakah seperti dirinya yang sungguh tidak berguna. Hukuman seumur hidup ini adalah tempat yang paling pantas untuk merenungi semua kebodohannya, hingga maut menjemputnya kelak di dalam kesunyian yang sangat mencekam jiwanya. Clara juga telah menghilang di telan kerasnya kehidupan jalanan ibu kota. Tidak ada lagi yang tahu di mana keberadaan mantan wanita kaya raya tersebut. Kehidupan mewah yang dulu ia banggakan hanyalah sebuah ilusi sementara yang hancur berkeping-keping begitu. Ia mencoba bermain api dengan ratu penguasa bisnis. Keserakahannya untuk merebut milik orang lain telah membakar dirinya sendiri, hingga menjadi abu yang tidak berharga dan terbuang sia-sia di tempat sampah kotor pinggiran. Dunia telah melupakan eksistensi mereka berdua, membiarkan nama mereka terkubur bersama dosa kebohongan yang pernah mereka lakukan di masa lalu yang sangat kelam. Cerita panjang tentang pengkhianatan, kesombongan, dan balas dendam ini pun perlahan-lahan berakhir seiring dengan semakin kuatnya posisi Arini di puncak rantai makanan. Ia tidak pernah lagi menoleh ke belakang untuk meratapi nasib buruknya, karena masa depan yang cerah membentang luas menantikan setiap langkah beraninya ke depan. Wanita yang pernah disangka miskin dan dibuang seperti sampah itu kini menjelma menjadi dewi keadilan yang sangat dihormati di seluruh penjuru panggung bisnis internasional. Arini Kusuma telah mengukir namanya dengan tinta emas abadi, membuktikan bahwa berlian akan selalu bersinar terang, meskipun sempat terjatuh ke dalam lumpur yang dalam. Kehidupan akan terus berputar seperti roda raksasa yang tidak pernah berhenti membawa mereka yang kuat ke puncak dan menghancurkan mereka yang tamak ke dasar. Kisah luar biasa ini meninggalkan pesan mendalam bagi siapapun yang mendengarnya bahwa jangan pernah sekalipun mengukur nilai seseorang dari kulit luarnya saja.
Kesabaran dan kekuatan mental seorang wanita yang diremehkan bisa menjadi senjata paling mematikan yang siap menghukum siapa saja tanpa kenal ampun sedikitpun. Langit malam semakin pekat, namun cahaya kejayaan Arini akan terus bersinar abadi menerangi jalan panjang menuju keabadian di atas tahta kerajaannya yang megah.